Bab 3181, bertemu dengan penulis. Distrik Tengah merupakan distrik tertua di kota Jiangnan. Meskipun tertinggal dari zona pengembangan gedung tinggi dalam kampanye pembangunan kota baru-baru ini, kawasan ini masih cukup populer karena pemandangannya yang indah dan lokasinya yang strategis. Terutama di beberapa jalan komersial yang dipenuhi berbagai warna khas. Setiap kali lentera dinyalakan, kerumunan orang akan datang dan pergi. Suasananya cukup ramai. Hermit Grand Cuisine, terletak di lokasi utama di jalan pejalan kaki bernama Pingyang Road. Tempat ini memiliki pintu masuk yang mewah dan merupakan hutan bambu buatan. Di daerah pusat kota, tempat ini secara paksa menciptakan suasana ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Tempat ini sama sekali tidak berniat untuk bersembunyi. Di seberang Hidden Crane Restaurant terdapat departemen store teratas di kota Jiangnan, yang memiliki sejarah selama 30-40 tahun. Saat dibangun, itu adalah gedung tertinggi di seluruh kota. Gedung itu sempat berkembang pesat, tetapi tentu saja, gedung itu telah lama menurun. Tidak peduli bagaimana gedung itu direnovasi dan direnovasi, gedung itu tidak dapat mengubah tata letaknya yang terlalu sempit. Namun, gedung itu lebih dari cukup untuk bertindak sebagai titik tinggi untuk mengendalikan radius 300-500 meter. Di toilet pria di lantai 5 gedung serba ada pertama. Dari sini, dia bisa melihat seluruh jalan Pingyang dan melihat dengan jelas orang-orang yang lewat dan wisatawan yang datang dan pergi. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Liao telah berdiri di sana selama setengah jam, mengamati toko-toko dan orang-orang di dekatnya dengan teleskop. Dia tidak hanya harus bertemu dengan penulis, 40.000 tahun berkultivasi, dia juga harus memastikan apakah penulis itu tinggal di dekat atau jauh. Akan lebih baik jika dia bisa mengikuti petunjuk dan mengunci sarang penulis itu. Seiring berjalannya waktu, tatapan matanya semakin tajam. Dia dapat mengamati berbagai ciri ratusan orang yang lewat dan menganalisis lintasan mereka dengan jelas. Tuan Yu, apakah Anda di sini? Setelah memindai lingkungan dan orang-orang yang lewat, Liao mengirim pesan atas nama kelinci di lautan bintang. Saya di sini. Saya baru saja sampai di sini. Saya mengenakan pakaian biru, dan ada nenek goreng ayam di sebelah saya. Apakah Anda juga di sini? Pihak lain membalas. Liao mengarahkan teleskopnya ke kedai teh susu dan ayam goreng yang berjarak 20 hingga 30 meter dari restoran Hidden Crane. Selain beberapa gadis sekolah menengah yang sedang membeli teh susu, ada seorang pria kurus mengenakan setelan biru kusut. Apakah itu dia? Liao mengamati dengan saksama. Pria itu tampaknya baru saja mencukur rambutnya, tetapi lekuk di wajahnya tidak dapat disembunyikan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkin karena bertahun-tahun bekerja di balik meja, matanya agak hijau, pipinya cekung, dan punggungnya sedikit bungkuk. Setelan murah yang dibelinya juga lebih besar satu ukuran. Itu tampak seperti kantong plastik di tubuhnya. Hembusan angin dapat menerbangkannya dengan mudah. Tentu saja, meskipun setelan itu pas di badan, tetap saja terlihat aneh. Hari ini adalah hari terpanas sejak musim panas. Suhu tertingginya adalah 35 derajat. Selain agen real estate dan perusahaan asuransi, siapa lagi yang akan mengenakan setelan yang begitu serius? Sementara Liao menatap pria ini menggunakan cermin rias dari toko pakaian terdekat untuk merapikan penampilannya. Dia menyemprotkan sesuatu seperti pengharum ruangan ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan pantulan cermin untuk diam-diam melirik gadis-gadis SMA yang sedang minum teh susu. Sepertinya tidak ada orang lain di dekat sini. Liao menggaruk kepalanya. Ia mengira ia akan mampu menulis karakter seperti Yan Xibei, Xiao Xuans, Jin Tui, Lu Zui, dan Boss Bai. Penulisnya bisa saja terpuruk, ia bisa saja mendesah, tetapi harus ada sedikit ambisi dalam dirinya. Namun tampaknya tidak ada. Setelah dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengikuti penulis, Liao mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan segera tiba dan keluar dari lift. Dia kembali masuk ke kerumunan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyapa mereka. Beberapa siswi SMA masih minum teh susu. Sesekali, mereka tertawa terbahak-bahak. Zhang dan Yu juga berlama-lama di samping mereka. Matanya terus-menerus melihat ke sekeliling. Liao mengeluarkan sebuah busur panah tusuk gigi dari sakunya. Itu adalah mainan yang sering dimainkan anak-anak. Dengan bantuan kerumunan, ia melemparkan tusuk gigi ke arah Zhang dan Yu. Kedua belah pihak berjarak 7 hingga 8 meter satu sama lain. Ketika tusuk gigi itu terbang pelan, tusuk gigi itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Zhang dan Yu sama sekali tidak menyadari. Baru setelah tusuk gigi itu menusuk punggungnya, dia menjerit dan berbalik untuk menggosok punggungnya. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang telah menusuknya. Jadi, dia tidak punya kekuatan super, apapun dan hanya orang biasa yang inderanya tumpul. Setelah memastikan hal ini, Liao melemparkan panah tusuk gigi ke tempat sampah di pinggir jalan. Baru kemudian dia melangkah maju dan menepuk bahu lawannya dengan keras. Sambil tersenyum lebar, dia berkata, Tuan Yu, halo. Zhang dan Yu menoleh ke belakang dan mendapati seorang pemuda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kegembiraan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan. Kamu adalah... Saya kakak senior Rabbit. Saya dari Universitas Normal Jiangnan. Saya benar-benar minta maaf. Sungguh malang. Tadi malam, seorang pencuri membobol asrama putri sekolah kami. Beberapa gadis sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak di tengah malam. Hari ini, para pemimpin sekolah menjadi marah. Asrama dijaga ketat. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya para gadis tidak keluar pada malam hari dan berlarian. Li Yao menyeringai. Jadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku satu-satunya anggota laki-laki di asosiasi fiksi ilmiah kita. Rabbit dan yang lainnya memintaku untuk menjadi perwakilan mereka untuk menyampaikan permintaan maaf mereka yang paling tulus kepada Guru Niu.
Beberapa gadis itu mengatakan bahwa akan ada banyak waktu di masa mendatang dan mereka akan mendapatkan hari libur dalam beberapa hari. Pada siang hari, mereka akan datang dan berbicara dengan Guru Niu tentang sastra, fiksi ilmiah, dan impian mereka. Kau tidak keberatan, kan? Ah, Liao melihat wajah Zhang Danyu yang baru saja dicukur bersih dan masih ada beberapa luka di atasnya, hancur sedikit demi sedikit. Seperti balok es di bawah terik matahari, bentuknya cepat sekali hilang. Tidak, tentu saja tidak, hahaha. Gadis-gadis harus berhati-hati saat keluar malam. Terlalu banyak orang jahat di masyarakat saat ini. Baguslah kalau kamu bisa mengerti. Kelinci dan yang lainnya khawatir kamu akan marah dan tidak datang ke sekolah kami sebagai tamu, jadi aku memberitahu mereka, bagaimana mungkin Guru Niu, yang bisa menulis 40.000 tahun kultivasi, menjadi orang yang picik. Liao tersenyum senang. Hari ini juga sama. Aku punya banyak pertanyaan yang ingin kubicarakan dengan Master Niu. Selain itu, aku tahu segalanya tentang Rabbit dan yang lainnya. Kau bisa bertanya apapun yang ingin kau ketahui. Aku tidak ingin tahu apapun. Zhang Danyu berkata, hal utama yang ingin saya ketahui adalah status perkembangan asosiasi fiksi ilmiah Anda. Saya prihatin dengan pandangan mahasiswa saat ini tentang fiksi ilmiah, impian mereka, dan masa depan mereka. Apalagi yang bisa saya ketahui? Ya, kau benar. Mari kita bicarakan itu. Liao menepuk kepalanya. Aku hampir lupa memperkenalkan diri. Apakah menurutmu ini kebetulan? Namaku kebetulan, Liao. Aku memiliki nama yang sama dengan tokoh utama pria dalam bukumu. Aku sangat suka membaca. Sungguh, aku bahkan merasa seperti Liao dalam buku itu. Aku merasa, terhubung dengan Guru Niu. Aku merasa seperti belahan jiwanya. Zhang Danyu tampaknya sudah kehilangan keinginannya untuk mengobrol. Dia menjawab Liao dengan setengah hati. Jangan hanya berdiri di sana. Cuacanya terlalu panas. Liao menarik Zhang Danyu. Ayo makan dulu. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan? Tentu, Zhang Danyu menjawab dengan lesu. Kemudian, dia tiba-tiba tersadar. Mau kemana? Masakan bangau. Liao berkata, kelinci berkata bahwa kamu memintanya untuk memasak di Heiyin, bukan? Ya, benar. Tunggu di pintu masuk Ren Concealing Kitchen. Lebih mudah menemukannya di sini. Zhang Danyu melirik restoran bangau tersembunyi yang sederhana dan mewah. Sudut matanya berkedut beberapa kali saat dia berkata, namun, saya sakit perut selama 2 hari terakhir. Tidak cocok untuk memakan makanan mentah dan dingin ini. Semua filet ikan mentah itu mengandung parasit. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda kaserole yang terbuat dari tulang? Itu adalah restoran berusia seabad di dekat sini. Tulangnya busuk. Jauh lebih enak daripada filet ikan mentah. Mereka berdua berjalan selama lebih dari 10 menit sebelum mereka meninggalkan jalan pejalan kaki dan tiba di kawasan pemukiman kuno yang penuh kehidupan. Liao tidak peduli apa yang dia makan selama dia dapat memastikan bahwa Zhang Danyu tinggal di dekatnya. Saat berjalan, ia mengamati dengan saksama bahwa Zhang Danyu sedang memegang tangan kanannya dan menghindari orang yang lewat. Tangan kanannya sedikit bengkak, yang menunjukkan bahwa ia memang terluka. Zhang Danyu tampak seperti menelan debu. Wajahnya selalu muram, tetapi ketika tulang-tulang yang mengepul seperti gunung itu dibawa ke meja, ia tampak telah menerima nasibnya. Senyum kering muncul di wajahnya lagi. Seorang pencuri telah memasuki asrama putri. Rabbit dan yang lainnya pasti ketakutan setengah mati, kan? Zhang Danyu tertawa. Kelinci, pacarnya pasti sangat khawatir, kan? Kelinci tidak punya pacar. Liao tertegun sejenak. Ia langsung menjawab, adik perempuanku adalah seorang gadis yang mengejar jiwa dan memiliki rasa estetika yang tinggi. Ia adalah seorang pembangkang yang selalu memikirkan alam semesta, masa depan, dan peradaban. Orang-orang biasa tidak ada apa-apanya di matanya. Oh, senyum Zhang Danyu berbinar. Bagaimana denganmu? Liao memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan keadaan Zhang Danyu. Tuan Niu, Anda datang ke sini untuk makan. Apakah Anda tidak perlu melapor kepada istri Anda? Tidak. Sebenarnya, aku juga lajang. Aku telah mengembara sendirian selama lebih dari 30 tahun. Bagaimana aku bisa memiliki istri Tuan? Zhang Danyu tersenyum dan berkata, juga, rekan mahasiswa Liao, izinkan saya memberi Anda saran. Kita semua penggemar fiksi ilmiah. Kita adalah tipe orang yang sama. Jangan panggil saya, Guru Niu. Guru Niu, terlalu pendek. Kedengarannya seperti perbedaan senioritas, tetapi sebenarnya, kita seusia. Kalian semua berusia 20-an tahun ini, kan? Saya juga berusia 30-an. Mentalitas saya sangat muda. Kita dapat dianggap seusia. Jangan panggil saya, Guru Niu. Panggil saja saya, Kakak Niu. Kakak Niu. Liao menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan ekspresi wajahnya. Ia menatap tangan kanan Zhang Danyu dan berkata, Kakak Niu, apakah kau ingin minum anggur? Dengan darah segar, lukamu akan lebih cepat sembuh. Baiklah, mari kita minum sedikit. Zhang Danyu melambaikan tangannya. Benar sekali. Jangan perlakukan aku sebagai guru. Perlakukan aku sebagai teman saja. Sebagai teman, apa yang tidak bisa kita bicarakan dan apa yang tidak bisa kita bantu. Benar sekali, Saudara Niu. Setelah membaca, saya tahu bahwa Anda pasti orang yang sangat jujur dan percaya diri. Memang, lebih baik bertemu langsung dengan Anda daripada mendengar nama Anda. Mari, izinkan saya bersulang untuk Anda terlebih dahulu. Liao berencana membuat Zhang Danyu mabuk sehingga dia bisa meminta beberapa informasi penting. Bagaimanapun, tubuhnya sudah sangat kuat. Alkohol biasa tidak cukup untuk membuat sarafnya mati rasa. 1 gelas ke kiri, 1 gelas ke kanan. Setelah 3 putaran alkohol, 5 hidangan telah berlalu.
Di bawah rencana Liao yang cermat, Zhang Danyu sudah minum begitu banyak sehingga wajahnya memerah, kakinya gemetar, dan bahkan lidahnya sedikit goyah. Saudara Niu, bisakah Anda menceritakan secara rinci perjalanan Anda dalam menciptakan 40.000 tahun kultivator? Liao memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, ini juga tugas yang diminta Rabbit kepadaku. Semua orang ingin tahu bagaimana awalnya kamu berpikir untuk menulis karya seperti itu. Bab 3182, Buku Mimpi. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Zhang Danyu menenggak segelas bir dingin dan bersendawa keras. Ia melambaikan tulang di tangannya dan berkata, kau tahu, aku pernah menulis beberapa hal di masa lalu, tetapi ini sama sekali berbeda. Aku tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi beberapa mimpi yang terfragmentasi dan berbintik-bintik akan selalu muncul di benakku. Mereka seperti lentera bersinar yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang, berputar-putar, dan menari di kedalaman pikiranku. Setiap lentera berisi sebuah planet. Masing-masing dari mereka berisi cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di berbagai jenis planet yang berbeda. Saya tidak perlu melakukan apapun. Selama saya meletakkan tangan saya di atas keyboard, kisah-kisah menakjubkan yang terjadi di planet-planet di luar angkasa akan mengalir dengan sendirinya seolah-olah mereka hidup dan berada di luar kendali saya. Mimpi, yang lain. Liao tertegun sejenak. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, lalu, apakah ada yang aneh terjadi pada saudara Niu selama penciptaannya? Atau apakah ada yang salah dengan tubuhnya? Aneh, aneh. Zhang Danyu mengedipkan matanya. Menurutku tidak, hanya tendonitis dan cedera pinggang. Apa maksudmu? Tidak ada, tidak ada. Liao tersenyum dan berpura-pura menuangkan anggur untuk Zhang Danyu, tetapi, tidak sengaja, menjatuhkan cangkirnya ke tanah. Jika pihak lain benar-benar memiliki kecepatan reaksi super, dia seharusnya secara refleks menangkap cangkir anggur, bukan? Namun, Zhang Danyu benar-benar lambat bereaksi. Gelas anggur itu jatuh ke tanah, memercikkan busa bir ke sekujur tubuhnya. Maafkan aku benar-benar minta maaf, Kakak Niu. Liao buru-buru menyeka kertas dan bertanya, benar, apakah seseorang memberitahu saudara Niu bahwa 400-500 bab ditulis dengan gaya yang sama sekali berbeda? Sepertinya ditulis oleh dua penulis yang berbeda, membuat orang merasa sangat sedih. Saya merasa bahwa dari sudut pandang bisnis, gaya penulisan seperti ini sangat merusak nilai seseorang. Pembaca yang menyukai gaya di awal pasti akan menjadi tidak sabar menjelang akhir, sementara pembaca yang menyukai gaya di akhir seringkali bahkan tidak dapat bertahan selama 400-500 bab. Apa yang saudara Niu pertimbangkan di awal untuk menulis dengan cara ini? Jangan sebutkan itu. Zhang Danyu sama sekali tidak peduli dengan gelas anggur yang jatuh ke tanah. Dia menepuk pahanya dan berkata, kamu tidak akan percaya bahkan jika aku memberitahumu. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, novel ini selalu ditulis sesuai dengan 400-500 bab sebelumnya. Ditulis dengan sangat lancar, dan tidak membutuhkan banyak usaha. Masih banyak pembaca yang mendukungnya, bukankah ini cukup bagus? Awalnya aku berpikir untuk terus menulis seperti ini. Bagaimanapun, aku hanya akan membunuh monster, naik level, menamparkan wajah, dan saat melakukannya, aku juga akan menjemput gadis. Aku berencana untuk mencari gadis baru untuk Liao setiap kali aku mengganti peta. Setiap kali aku mengganti peta, aku akan menemukan gadis baru untuk Liao, dan aku akan mengganti peta lainnya. Hei, coba tebak, dua gadis, saudari alien, aku jamin para pembaca akan bersorak untuk mereka. Lagi pula, pikirkanlah, berapa banyak tamparan, balas dendam, dan rencana yang berantakan yang dapat dipicu oleh seorang gadis. Anda dapat menemukan 3 hingga 5, 10 gadis, dan beberapa juta kata akan ditulis. Bukankah itu menenangkan? Liao merasa sedikit tidak nyaman mendengarnya, tetapi dia tetap mengangguk. Benar. Ya, aku sudah merencanakan semuanya. Juru bicara Parlemen Federasi, Permaisuri Kekaisaran, pemimpin aliansi suci adalah pemroses kristal berbentuk manusia, bisa juga gadis berwajah logam. Ada juga wanita cantik dari ras iblis, para dewa, klan Pangu, klan Hua, dan puluhan spesies lain yang bersaing dengan Liao di lautan bintang yang megah untuk perebutan Dao Agung. Katakan saja padaku apakah imajinasimu kaya atau tidak. Mulut Zhang Danyu dipenuhi bau alkohol. Pada akhirnya, ketika saya menulis 400-500 bab, entah mengapa, saya masuk angin dan demam tinggi. Itu benar-benar demam terburuk yang pernah saya alami dalam hidup saya. Suhunya 389 derajat selama beberapa hari. Tidak peduli bagaimana saya disuntik atau diberi obat, itu tidak berguna. Seluruh tubuh saya pusing, dan saya merasa seolah-olah jiwa saya telah meninggalkan tubuh saya. Saya tidak dapat membedakan apakah saya sedang tidur atau terjaga, apakah saya sedang dalam kenyataan atau dalam mimpi. Oh, mata Liao bersinar begitu terang sehingga tangannya hampir menggali sepotong kayu dari meja. Dia mencoba menahan keterkejutannya dan berkata, benar-benar ada hal seperti itu. Dia benar-benar sakit parah, tapi aku sudah melihat catatan terbaru saudara Niu. Sepertinya dia bersikeras memperbarui setidaknya 2 kali sehari. Dia tidak pernah berhenti memperbarui sebelumnya, apakah kamu punya draftnya? Dari mana draftnya? Draft itu ditulis dan dikirim saat itu juga. Kebingungan juga tergambar di wajah Zhang Danyu. Sejujurnya, aku benar-benar linglung selama beberapa hari itu. Bahkan aku berpikir bahwa aku pasti akan berhenti memperbarui. Aku tidak merasakan sedikit pun sentuhan pada keyboard. Aku hanya merasakannya, samar-samar, seolah-olah seberkas cahaya jatuh dari langit dan melesat langsung ke otakku. Ada juga suara yang terdengar seperti lalat. Weng 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 weng, weng 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 weng. Itu bergema kacau di dalam kepalaku, hampir membuatku gila.
Saya berada dalam kondisi linglung selama 3 hingga 5 hari, atau mungkin 5 hingga 7 hari, sebelum saya perlahan-lahan terbangun. Awalnya saya pikir saya akan dikutuk dan pasti akan dikutuk sampai mati oleh para pembaca. Pada akhirnya, ketika saya membuka naskah dan situs web untuk melihatnya, saya menemukan bahwa itu benar-benar aneh. Ternyata, saya telah memperbarui setiap hari, dan tidak ada satu hari pun yang berlalu. Jadi, menakjubkan. Li Yao berpikir keras. Maksudmu, meskipun kamu tidak sadar, kamu tetap menulis, dan hal-hal yang kamu tulis sangat logis, sehingga alur ceritanya bisa saling terhubung. Benar sekali. Ada lebih banyak bab selama beberapa hari terakhir. 3 hingga 4 bab sehari. 4 hingga 5 bab sehari. Zhang Danyu menggerogoti tulang-tulang itu hingga mulutnya berlumuran minyak. Meskipun dia mabuk, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kemenangan di wajahnya. Awalnya, saya juga merasa agak aneh. Kok saya tidak tahu apa yang saya tulis? Kemudian, saya merenung selama beberapa hari dan akhirnya menemukan jawabannya. Seperti kata pepatah, apa yang Anda pikirkan di siang hari, Anda impikan di malam hari. Saya kira itu karena saya terlalu bersemangat dengan industri fiksi ilmiah, terlalu bersemangat dengan kreasi sastra, terlalu bersemangat dengan alam semesta, langit berbintang, dan masa depan. Oleh karena itu, banyak plot novel dan deskripsi karakter telah tersimpan di alam bawah sadar saya. Menulis telah menjadi naluri. Itu seperti bernapas dan detak jantung. Saya tidak perlu menggunakan otak saya sama sekali. Hahaha. Bukannya aku membanggakan diri, tapi ada presidennya. Aku ingat ada seorang ilmuwan. Aku tidak tahu dari negara mana dia berasal, tapi dialah yang menemukan tabel periodik unsur. Konon katanya dia memeras otaknya di siang hari, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menemukan apapun tentang tabel periodik unsur. Akhirnya, dia bermimpi di malam hari. Hei, dia mendapat ilham, dan tiba-tiba dia bermimpi. Tentu saja, saya tidak bisa dibandingkan dengan ilmuwan lain, tetapi itulah yang saya bicarakan. Mimpi adalah alam bawah sadar manusia, bukan? Benarkah? Li Yao berkata, pengalamanmu bagaikan hadiah surgawi. Itu terlalu legendaris. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya? Di mana kau menulis saat kau koma karena demam tinggi? Coba kulihat. Sepertinya itu adalah Huang Pusiyi, kemunculan pertama dari para penggarap abadi di kuil dewa. Zhang Danyu berpikir keras untuk waktu yang lama. Apakah kamu masih ingat? Dalam alur cerita, pertemuan pemurni sektor bintang terbang berakhir dengan tiba-tiba. Itu berakhir begitu tiba-tiba sehingga aku merasa seperti sedang tercabik-cabik. Selama beberapa hari itulah aku mulai demam. Tidak dikatakan bahwa aku akan sembuh total dalam seminggu. Aku disiksa selama 2 hingga 3 bulan terus-menerus. Otakku tidak terasa benar. Baru setelah aku mencapai dataran tinggi besi, Yanxi Bei, virus garis darah, dan serangan apokaliptik, tubuhku pulih sepenuhnya. Tidak heran, Li Yao mengangguk dan berkata, awalnya, aku bertanya-tanya mengapa kuil dewa dan penggarap dewa muncul entah dari mana dan mengakhiri semuanya dengan ledakan ketika aku tahu bahwa kau mencoba menjelaskan secara rinci bagaimana tokoh utama mengamankan kejuaraan di Kongres Pemurni Sektor Bintang Terbang. Seluruh ceritanya terasa aneh. Ternyata, kau mengalami demam yang sangat parah. Itu menjelaskan banyak hal. Selain itu, mulai dari kuil dewa, ke dataran tinggi besi, ke Yanxi Bei, dan ke serangan kiamat, itu hampir menjadi titik balik dari keseluruhan novel. Sejak saat itu, pola dan alur cerita telah berubah. Sepertinya kamu telah membangkitkan sesuatu selama demam dan komamu. Bangun, jangan bilang, itu kata yang bagus. Zhang Danyu menepuk meja dan berkata, setelah aku benar-benar terbangun, bukan berarti aku tidak berpikir untuk mengambil kembali alur cerita dan melanjutkan sesuai rencana awalku, puluhan gadis. Namun di satu sisi, aku sudah melangkah terlalu jauh dalam alur cerita ini. Di sisi lain, bagaimana aku mengatakannya? Rasanya seperti ada sesuatu di otakku yang terbangun. Tanganku telah dikendalikan. Sebelum aku bisa bereaksi, aku telah memanipulasi karakter-karakter dalam novel untuk melontarkan lusinan bab dialog. Aku telah menciptakan banyak misteri alam semesta, diskusi tentang peradaban, dan sebagainya. Banyak pembaca yang tidak tahu kebenarannya mengatakan bahwa aku menulis terlalu lambat, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku tidak mau. Aku juga sangat terganggu. Apakah tanganku tak terkendali? Li Yao semakin merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk membodohi penulis. Petunjuk yang diberikan penulis saat ia mabuk terlalu berharga. Akan tetapi, itu tidak cukup untuk menjawab semua pertanyaannya. Kakak Niu, kalau boleh aku bertanya. Li Yao terus membawakan bir yang dicampur dengan anggur putih ke mulut Zhang Danyu. Apakah kamu akan melanjutkan menulis cerita 40.000 tahun kultivasi? Banyak pembaca yang menantikannya, sungguh. Meskipun Zhang Danyu mabuk, pertanyaan itu tetap membuatnya malu. Baiklah, bagaimana ya aku menjelaskannya? Semua orang berbicara dengan gembira. Aku tidak ingin berbohong padamu. Zhang Danyu menghela napas panjang. Ia melihat tulang di tangannya dan berkata, sulit untuk dijelaskan dalam waktu yang lama. Apa? Jantung Li Yao berdegup kencang, jangan bilang kalau kakak Niu benar-benar akan menyerah. Jangan salah paham, maksudku bukan yang lain. Aku sangat suka novel ini dan ingin melihat kelanjutan ceritanya. Bukankah kamu menulis dengan cukup baik? Bahkan jika kamu mengalami cedera ringan, aku bisa melihat bahwa tanganmu sudah hampir pulih. Itu seharusnya tidak memengaruhi pengetikanmu, kan? Jika kamu benar-benar tidak bisa, ada juga metode input suara. Sayang sekali jika kamu benar-benar menyerah. Bab 3183, menyelinap ke malam bersama angin. Apa gunanya rasa kasihan? Kalau tidak menghasilkan uang, bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Zhang Danyu bahkan lebih mabuk. Matanya melotot saat dia mengetuk pot tanah liat dengan tulang. Dia berbicara dengan tidak jelas, ngomong-ngomong, menjadi penulis daring benar-benar profesi yang paling pahit di dunia. Itu bahkan tidak bisa disebut profesi sama sekali. Hanya saja, pada tahun-tahun awal, dikatakan bahwa mereka yang menjual karya seni mereka di bawah jembatan layang adalah dari kelas bawah. Itu ramai. Ada banyak yang bertepuk tangan dan bersorak. Hanya sedikit yang mendapat dukungan uang sungguhan. Ketika kaisar meninggal, dia bahkan tidak mengizinkanmu menjualnya. Siapa tahu, dia mungkin telah melanggar beberapa tabu. Hal ini, bagaimana itu bisa dibenarkan? Seperti yang kamu katakan, perasaan tercabik-cabik sebelum dan sesudahnya sangat serius. Aku suka melihat bagian depan, bukan bagian belakang. Aku suka melihat bagian belakang, dan aku tidak suka melihat bagian depan. Pepatah ini sepenuhnya benar. Itulah sebabnya, sejak bab 400-500 berganti gaya, nilai-nilaiku terus merosot. Paling tidak, keluargaku tidak akan kelaparan jika aku makan sepuasnya, dan aku juga bisa membayar sewa. Akhir-akhir ini, nilai-nilaiku semakin buruk. Saya juga tahu bahwa saya tidak bisa menulis seperti ini. Pembaca membaca buku untuk bersantai, untuk bersenang-senang, dan untuk bersenang-senang. Siapa yang mau menghabiskan uang untuk menonton Anda duduk di sana dan membahas keadilan dari puluhan bab? Masyarakat, masa depan, dan sebagainya, bukan. Jadi jika saya terus menulis seperti ini, saya pasti akan mati. Saya sudah mencoba mendaur ulangnya beberapa kali, tetapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Dengan baik, Li Yao tidak menyangka akan seperti ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, bahkan 1 sen pun tidak bisa membunuh seorang pahlawan. Benar, Zhang Danyu berkata, jadi, ini bukan hanya masalah 2 hari ini. Sejak gayaku berubah dan nilaiku anjlok, aku berpikir untuk menemukan cara yang tepat dan pantas untuk mengakhiri buku ini. Misalnya, coba aku pikirkan. Setelah tokoh utama selesai melawan bos, dia akan tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa semua yang telah dia lakukan hanyalah mimpi. Kemudian, dia akan melupakan semua yang terjadi dalam mimpinya dan fokus pada pelajarannya setiap hari. Apa pendapatmu tentang ide ini? Petik 2, petik 2. Li Yao berkata, saya pikir kamu akan dibunuh oleh para pembaca. Tepat sekali. Itulah sebabnya aku juga bertanya-tanya bagaimana aku harus membereskan kekacauan ini. Zhang Danyu berkata, pokoknya, tidak masalah bagaimana buku ini berakhir. Aku sudah memikirkan buku berikutnya. Aku sama sekali tidak akan membuat kesalahan seperti buku ini. Aku akan berlatih dan naik level. Aku tidak akan melepaskan bendera menamparkan wajah dan mengejar gadis. Aku akan berjalan di jalur fantasi, dan aku akan berjalan di jalur kultivasi antar bintang. Singkatnya, aku tidak bisa terus menulis fiksi ilmiah sialan ini. Mengapa? Li Yao tercengang. Bukankah fiksi ilmiah itu bagus? Tidak bagus. Tentu saja tidak bagus. Zhang Danyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tahu itu, kan? Hal terpenting tentang web novel adalah hasrat. Baik itu kultivasi, tamparan di wajah, mendekati gadis, atau merayu penggemar wanita, tidak masalah jenis kulit apa yang kau kenakan. Tidak masalah tema apa yang kau bicarakan. Intinya adalah kau harus memuaskan hasrat yang tak terkatakan di kedalaman kodrat manusia. Siapapun yang dapat mengendalikan hasrat pembaca dengan tepat dan menggaruk daging yang gatal itu akan menang. Tapi fiksi ilmiah, ups, bagaimana kau menyebutnya fiksi ilmiah? Jika benar-benar ditulis dengan baik, pastilah fiksi ilmiah itu anti kemanusiaan, anti hasrat, atau lebih tepatnya, fiksi ilmiah itu harus melampaui sifat dan hasrat manusia. Semakin jauh fiksi ilmiah itu dari sifat dan hasrat manusia, maka fiksi ilmiah itu akan semakin cemerlang. Kau tidak bisa membuat 2 spesies alien aneh jatuh cinta di planet yang luar biasa. Hal macam apa itu? Sekarang, apakah Anda mengerti? Untuk menulis novel daring, Anda perlu menghasilkan uang. Anda perlu mengarahkan perhatian pada hasrat dan menyerangnya dengan kejam. Anda perlu memuaskan apa yang paling dipedulikan pembaca dan apa yang paling mereka kenal. Namun, untuk menulis novel fiksi ilmiah yang bagus, Anda harus anti manusia, anti hasrat, dan anti manusia super. Anda perlu menggunakan hal-hal yang sama sekali tidak dikenal pembaca dan tidak pernah terpikirkan untuk menciptakan rasa terkejut. Kedua kontradiksi alami ini tidak dapat didamaikan. Kesimpulannya adalah hanya orang bodoh yang akan menulis fiksi ilmiah daring. Tunggu, Li Yao berkata, Saudara Niu, bukankah kamu menyukai fiksi ilmiah dan ingin berkontribusi pada industri fiksi ilmiah negara kita? Zhang Danyu tertegun sejenak. Dia terkekeh dan berkata, mungkin memang begitu, tetapi bukankah aku belum membayar sewa untuk kuartal berikutnya? Lebih baik aku mencintai uang jahat dan diriku sendiri terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba ketika aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri, ketika aku kaya, ketika aku memiliki mobil bagus, dan ketika aku memiliki 5 gadis cantik, aku akan kembali dan berkontribusi pada industri fiksi ilmiah, oke. Li Yao tidak berkata apa-apa. Lagi pula, bagaimana ya aku menjelaskannya? Zhang Danyu melanjutkan, sekarang setelah Anda menanyakan hal ini, saya tidak punya hal yang perlu disembunyikan. Ini mungkin kehendak Tuhan, bahkan Tuhan tidak ingin saya terus menulis buku ini. Oh, tatapan mata Li Yao kembali tajam. Bagaimana bisa? Benar sekali, 2 bulan terakhir ini sama sekali tidak berjalan mulus. Aku merasa tidak bisa minum air dingin. Zhang Danyu memberi isyarat dan berkata, bukan berarti sudah 1 atau 2 bulan. Hanya saja, semuanya tidak berjalan baik sejak gayanya berubah. Ketika saya berbelanja di lingkungan sekitar, pot bunga hampir jatuh dan mengenai kepala saya. Ketika saya berjalan-jalan di taman, saya akhirnya digigit anjing. Ketika saya tidur di rumah, katup gas rusak karena suatu alasan. Untungnya, tidak ada keracunan gas.
Bulan lalu, komputer saya rusak 3 kali tanpa alasan. Setiap kali diperbaiki, komputer itu rusak. Setiap kali diperbaiki, komputer itu rusak. Bengkel itu mengatakan bahwa mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Dapatkah Anda bayangkan betapa bertekad dan gigihnya saya untuk mempertahankan pembaruan normal dalam keadaan seperti itu? Apakah ada hal yang aneh seperti itu? Liao diam-diam mengepalkan tangannya di bawah meja dan berkata, lalu, apakah saudara Niu terlibat dalam kecelakaan berbahaya baru-baru ini, seperti tertabrak mobil? Tidak terlalu. Zhang Danyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah cukup marah ketika saya menghadapi begitu banyak hal yang menyebalkan. Saya tidak pergi kemanapun di rumah dan mobil tidak menabrak saya. Bagaimanapun, saya berada dalam keadaan tidak sadar untuk beberapa saat. Hari itu, ketika saya pergi ke toilet, saya akhirnya tidak tahan lagi dan ingin menyerah. Namun, setelah menulis begitu lama, saya memiliki perasaan untuk itu. Jadi, saya memutuskan untuk melempar koin untuk memutuskan apakah akan terus menulis atau menjadi Kasim. Jika saya menghadap ke depan, saya akan menjadi Kasim. Jika saya menghadap ke belakang, saya akan membusuk. Jika koin itu berdiri, saya akan terus menulis. Akibatnya, tepat ketika saya melemparkan koin ke udara, kaki saya terpeleset dan saya menjatuhkan tangan saya. Katakan padaku, jika ini bukan pekerjaan surga, lalu apa itu? Saat itu, saya sangat kesakitan hingga air mata mengalir di wajah saya. Saya benar-benar patah semangat dan menyerah pada diri saya sendiri. Jadi, saya hanya mengumpat, buku bodoh apa ini? Saya tidak akan menulis lagi. Akhirnya, semuanya terasa sangat aneh. Saya merasa telah membuang sesuatu. Angin sejuk menghilang dari tubuh saya. Meskipun tangan saya masih terasa sakit selama beberapa hari berikutnya, hal-hal aneh itu tidak pernah terjadi lagi. Saya makan, tidur, dan merasa segar kembali. Kecuali kenyataan bahwa saya tidak punya uang, semuanya baik-baik saja. Jadi, sekarang kau bertanya padaku apakah aku harus menulis 40.000 tahun kultivasi, atau tidak. Aku tidak bisa berbohong kepadamu tentang itu. Aku benar-benar tidak tahu. Zhang Danyu sudah mabuk berat. Dia terus menyelinap di bawah meja. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada Liao. Namun, kemarin, aku mendengar dari adik perempuanmu, kelinci kecil, bahwa banyak orang masih suka membaca buku ini dan diam-diam mendukung kakak Niu. Bagaimana ya aku harus mengatakannya? Aku turut prihatin dengan semua orang. Zhang Danyu terkulai di kursinya. Sebenarnya, tidak seburuk itu. Hari ini, kamu yang datang. Kalau itu benar-benar adik perempuanmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Dia hampir menyerah. Bagaimana mungkin aku punya muka untuk datang ke tempatmu sebagai tamu? Kalau begitu, apakah kamu benar-benar punya banyak mahasiswa yang suka membaca buku-bukuku? Ya, Li Yao mengangguk. Mereka semua mahasiswa berambut panjang dan roknya berkibar. Bagaimana kalau, mata Zhang Danyu agak lesu. Demi para pembaca yang antusias yang mendukung saya akan menjadi bodoh lagi dan terus menulis. Dengan baik, jika sebelum makan, Li Yao pasti tidak akan ragu membujuk penulis untuk terus menulis. Tetapi ternyata, jika kecelakaan itu terus berlanjut, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Li Yao merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak akan membiarkan dirinya mendorong penulis ke dalam perapian. Baiklah, terserah padamu, kakak Niu. Aku akan menghormati pilihanmu apapun yang terjadi. Li Yao berkata, namun, kamu sudah menulis garis besarnya, termasuk rencana burung nasar dan rahasia bumi, bukan, saudara Niu? Ya, Zhang Danyu sudah sangat mabuk sehingga dia tidak tahu apakah harus mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Aku punya segalanya. Namun, ini semua adalah rahasiaku. Bahkan jika novel ini tidak berguna bagiku, aku masih bisa terus menggunakan novel berikutnya. Ayo, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Teruslah minum. Kakak Niu, kamu mabuk. Liao berkata, biarkan aku mengantarmu pulang. Zhang Danyu berjuang beberapa saat. Tentu saja, dia bukan tandingan Liao yang kekar. Rumah yang disewanya berada di lingkungan lama di sebelah tungku tulang kaserole. Butuh 3 kali percobaan untuk menemukan pintu yang tepat. Ketika dia memasuki pintu, dia dalam keadaan mabuk berat sehingga dia bahkan tidak bisa membuka lubang kunci. Liao mengambil kesempatan untuk mengamati tata letak ruangan. Itu adalah rumah tua biasa yang didekorasi dengan gaya abad lalu. 1 kamar dan 1 ruang tamu dipenuhi buku-buku dan koran-koran yang menguning. Rumah itu sempurna untuk 1 orang. Hampir tidak ada perabotan atau peralatan di ruangan itu. Di atas meja tua yang berbintik-bintik itu terdapat laptop usang, yang menjadi incaran Liao. Selama makan, Liao pada dasarnya memahami kepribadian Zhang Danyu. Dia adalah orang yang agak santai. Tidak mungkin dia akan meletakkan kerangka novel di dalam USB drive terenkripsi atau brankas. Namun, Liao tidak mencuri komputer secara langsung. Kakak Niu, aku pergi dulu. Ayo kita saling menghubungi lewat WeChat. Sampai jumpa saat aku senggang. Liao memperhatikan bahwa jendela ventilasi toilet tidak terkunci, itu sudah cukup. Setelah memastikan bahwa pihak lain telah mendengar kata-katanya, dia menutup pintu dengan keras dari luar, turun ke bawah, dan berjalan keluar lingkungan dengan tangan di saku. Meskipun itu adalah lingkungan lama, masih ada beberapa kamera pengintai di sisi jalan. Ketika dia membantu Zhang Danyu kembali tadi, dia sudah tertangkap oleh kamera pengintai, jadi dia harus mengambil video lagi saat dia meninggalkan lingkungan itu. Bab 3184, Pahlawan Penulis. Jendela balkon Zhang Danyu berada tepat di atasnya.
Dia hanya berjarak satu langkah dari meja tempat dia bekerja. Dalam waktu 5 detik, dia akan mengambil komputer itu dengan tenang, mencari tempat untuk menyalin semua berkas di dalamnya, dan mengembalikan komputer itu dengan tenang. Tidak akan ada yang menyadari ada yang salah. Kemudian, Li Yao akan dapat menelusuri berkas-berkas itu perlahan-lahan dan menemukan garis besar, 40.000 tahun kultivasi. Ia akan dapat mengetahui kebenaran rencana burung nasar dan rahasia di balik bumi. Kemungkinannya adalah ia akan dapat membuka kekuatan super, yang bahkan lebih kuat atau, menurut buku, kekuatan super. Namun, ketika Li Yao hendak melompat ke depan, otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba menegang. Tidak, pupil matanya tiba-tiba mengecil hingga seukuran 2 ujung jarum, memancarkan kewaspadaan. Dia mendengar detak jantung. Detak jantung yang luar biasa cepat, lebih dari 200 kali per menit, terdengar dari kamar tidur Zhang Danyu. Kedengarannya seperti dentuman drum yang kuat dan seperti mesin balap di tengah malam. Itu tidak mungkin. Meskipun alkohol dapat merangsang detak jantung dan sirkulasi darah dalam tubuh manusia, mustahil untuk mempertahankan detak jantung 200 kali per menit dalam waktu lama. Ini adalah fenomena yang hanya dapat terjadi ketika seseorang kelebihan beban olahraga yang intens. Li Yao sangat yakin bahwa saat dia pergi, Zhang Danyu sudah tertidur lelap di tempat tidur. Jantungnya berdetak kencang, tetapi masih dalam kisaran normal. Tidak mungkin fenomena aneh seperti itu bisa terjadi. Selain itu, selain detak jantungnya, Li Yao sepertinya mendengar suara mencicit yang berasal dari bagian atas jantungnya, yang seharusnya adalah kepala Zhang Danyu, seolah-olah kepala penulis itu penuh dengan roda gigi rumit yang berputar pada kecepatan tertinggi karena kekuatan misterius. Apakah dia mabuk? Hati Li Yao menegang. Akan sangat mengerikan jika korban yang tidak bersalah diracuni karena dia. Ding, ding, ding. Saat itu, Li Yao mendengar suara-suara aneh di dalam ruangan, seolah-olah koin-koin jatuh ke tanah satu demi satu. Apakah dia sudah bangun? Li Yao tidak dapat menahan rasa penasarannya lagi. Ia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan mengintip ke dalam. Zhang Danyu memang sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap ke lantai. Namun, dia tidak tampak seperti sedang terjaga. Matanya cekung dalam, seolah-olah telah cekung sampai ke otaknya. Lubang hidungnya mengembang berlebihan, dan dia bernapas cepat. Ada senyum misterius di wajahnya, seolah-olah dia telah jatuh ke sarang iblis yang tak terlihat. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Ada celengan terbuka di meja samping tempat tidur. Ia memegang segenggam koin di tangannya. Sambil memutar-mutar koin dengan jari-jarinya, ia menjentikannya tinggi-tinggi sebelum jatuh ke tanah satu persatu. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan melihat koin-koin itu. Li Yao menatap bibirnya cukup lama dan akhirnya menyadari bahwa dia bergumam, mengapa aku tidak bisa berdiri? Aneh sekali. Omong kosong. Li Yao mengira mereka adalah bunga atau kata-kata. Bagaimana mereka bisa berdiri? Tak lama kemudian, semua koin itu habis. Tangan Zhang Danyu kosong. Dia menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba mengambil sebuah koin, meletakkannya di meja samping tempat tidur, dan dengan hati-hati berdiri. Melihat koin yang berdiri itu, dia akhirnya tertawa aneh dan puas. Kemudian, dia terhuyung-huyung ke meja dan menyalakan komputer dengan tangan gemetar. Dia memiringkan kepalanya dan menatap komputer untuk waktu yang lama. Sudut mata dan mulutnya terasa kram. Penampilannya sangat mengerikan. Apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Li Yao bingung. Apakah dia mabuk atau tidak? Apakah dia tertidur atau sadar, atau apakah dia berjalan sambil tidur? Benar saja, kilatan petir menyambar pikiran Li Yao. Pihak lain memang sedang berjalan sambil tidur. Semuanya adalah refleks bawah sadar. Mencicit, pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika Li Yao mendengar jeritan bernada sangat tinggi yang keluar dari otak Zhang Danyu. Kedengarannya seperti gelombang infrasonik atau ultrasonik. Orang normal tidak akan dapat mendengarnya, tetapi itu akan menyebabkan rangsangan hebat pada saraf otak. Li Yao begitu takut hingga hampir jatuh dari balkon di lantai 5. Kemudian, tangan Zhang Danyu bergerak. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang mabuk atau berjalan sambil tidur. Dia hanyalah mesin ketik yang sangat efisien. Pada awalnya, suara mengetik masih dada-dada, tetapi segera berubah menjadi sa-sa-sa-sa. Setelah 3-5 menit pemanasan, suara dari sekitar selusin karakter yang diketik bercampur menjadi satu dan berubah menjadi suara yang terus-menerus dan terus-menerus. Jari-jarinya sama sekali tidak mirip jari manusia. Jari-jarinya lebih mirip peluru senapan mesin yang menghantam keyboard yang malang itu. Di tengah malam yang gelap, lampu yang redup, senyum yang aneh, dan ekspresi aneh sang penulis, yang mengetik dengan gila-gilaan di komputer sambil berjalan sambil tidur, dan orang berkekuatan super yang mirip tokek yang tergantung di luar jendela, bahkan Li Yao sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan adegan yang tampak seperti adegan pembuka film horor ini. Dan hal yang paling menakutkan adalah, mata Li Yao tajam. Dari sudut pandangnya, ia dapat melihat layar komputer Zhang Danyu. Ia menemukan bahwa penulis tidak mengetik secara acak pada keyboard, tetapi telah mengetik paragraf yang koheren, logis, dan bermakna. Ia juga memperhatikan kata kunci seperti, Li Yao, dunia suci kuno, zona luar angkasa ular naga. Itu adalah bab terakhir dari 40.000 tahun kultivasi. Kultivator Li Yao akhirnya kembali ke Federasi dengan kultivator suci ke-11, mempersiapkan pertempuran terakhir antara Federasi dan Armada Angin Hitam. Li Yao hampir berseru, bagaimana mungkin? Bukan karena penulis tidak bisa mengetik saat mabuk atau berjalan sambil tidur, tetapi karena kecepatan mengetiknya terlalu cepat. Perlu dicatat bahwa seorang juru ketik bersertifikat nasional dapat memproses 200-300 kata tugas input teks setiap menit.
Jika juru ketik tersebut adalah seorang juru ketik senior yang terlatih secara profesional dan berpengalaman, maka ia dapat memproses paling banyak 300-500 kata. Jika dikonversi ke dalam 1 jam, maka akan menjadi 10.000 hingga 15.000 kata. Namun, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan sesekali jika seseorang sudah familiar dengan naskahnya. Itu hanya dapat dilakukan sesekali dengan bantuan beberapa keterampilan merekam cepat. Itu tidak dapat berlangsung lama. Di sisi lain, agar seorang penulis dapat memikirkan kata-kata, alur cerita, dan penggambaran dalam benaknya, mereka harus koheren dan logis. Paling tidak akan ada kontradiksi besar. Tentu saja, kecepatan menulis mereka tidak mungkin secepat itu. Bahkan menurut standar novelis web, menulis dengan kecepatan 2000 kata per jam sudah menjadi batas mereka. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah menulis 6000 atau 8000 kata per jam, tetapi itu adalah fenomena yang sangat langka. Di sisi lain, kecepatan tangan, Zhang Danyu tampaknya lebih tinggi dari 6000 hingga 8000 kata per jam. Bahkan lebih tinggi dari kecepatan input lebih dari 10.000 kata per jam. Li Yao tidak tahu seberapa cepat dia. Dia hanya merasa tangannya seperti tangan dalam novel yang berubah menjadi kabut abu-abu. Bahkan kata-kata di layar tidak dapat mengimbangi kecepatannya, meninggalkan bayangan kabur di belakangnya. Selain itu, Li Yao memperhatikan bahwa matanya terpaku pada layar dari awal hingga akhir. Dia tidak memperhatikan keyboard, juga tidak melihat draft atau garis besar elektronik atau buku catatan. Jadi, dia telah menulis lebih dari 10.000 kata dalam waktu kurang dari setengah jam tanpa draft. Bisakah manusia normal melakukan hal seperti itu? Li Yao curiga kalau dia sedang melihat sesuatu. Namun, hal itu tidak terlalu aneh ketika ia teringat kembali bahwa ia telah merobek barbel menjadi 2 bagian dengan otot-ototnya yang menonjol di asrama kemarin. Ini adalah dunia nyata negara adikuasa. Mungkinkah Zhang Danyu sama sepertiku dan sebenarnya adalah orang yang memiliki kekuatan super? Hanya saja kekuatan supernya adalah dia bisa menulis novel dengan kecepatan yang tak tertandingi tanpa kesadarannya menjadi jernih. Dia seperti seorang penulis. Baiklah, ada banyak hal aneh di dunia ini. Karena bisa memicu kekuatan super pembaca, apa yang aneh dari memicu kekuatan super penulis sendiri? Li Yao bergumam pada dirinya sendiri. Dia berencana untuk mencuri komputer Zhang Danyu, tetapi secara tidak sengaja menemukan fenomena aneh seperti itu. Tidak ada yang perlu diburu-buru. Pertama, Zhang Danyu telah duduk di depan komputer sepanjang waktu seolah-olah dia sudah gila. Li Yao tidak yakin apakah dia akan berubah menjadi bom yang mengerikan jika dia mengambil komputernya. Kedua, Li Yao tahu bahwa orang yang sedang tidur sambil berjalan tidak akan takut. Jika mereka tiba-tiba terbangun, jiwa mereka mungkin akan terluka. Li Yao hanya bisa dengan sabar meringkuk di luar jendela dan menunggu penulis selesai menulis. Namun setelah menunggu selama 2 jam, kecepatan Zhang Danyu masih belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Laptopnya hampir berasap karena serangannya. Hal ini menjelaskan satu pertanyaan, Zhang Danyu pernah berkata bahwa komputernya sendiri sering rusak. Ia telah mengirimkannya untuk diperbaiki beberapa kali, dan setiap kali, komputernya rusak. Omong kosong. Jika keyboard dirusak dengan intensitas seperti ini, mungkin selain mengetik dengan gila-gilaan, akan ada juga gelombang subsonik, gelombang ultrasonik, dan gelombang interferensi aneh lainnya. Bagaimana mungkin komputer tidak rusak? Untungnya, saat itu tengah malam dan tidak ada seorang pun yang lewat di sekitar lingkungan itu. Kalau tidak, Li Yao pasti sudah ketahuan setelah sekian lama bergelantungan di luar jendela. Meski begitu, lengannya sakit, perutnya kosong, dan organ-organ dalamnya bercampur aduk. Tidak bagus. Ketika bintang pertama muncul di depan matanya, Li Yao merasa ia kehabisan tenaga. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan super harus mematuhi hukum kekekalan energi. Tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa selama beberapa hari terakhir. Penguatan setiap sel mengorbankan penyerapan nutrisi yang luar biasa. Saat ini, nafsu makannya lebih dari 10 kali lipat dari orang normal. Tadi malam, saat dia makan malam bersama penulis, meskipun dia telah memesan semangkuk besar daging dan tulang yang cukup untuk 2 atau 3 pria berotot, itu masih jauh dari cukup untuk perut Li Yao yang tak ada habisnya. Saat itu, ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata. Tidak mungkin bagi Li Yao untuk memesan 30-50 panci daging dan tulang dalam satu tarikan napas. Kemudian, dia berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan misi dalam 5 menit, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia perlu mengisi kembali nutrisinya terlebih dahulu. Pada saat ini, perutnya bergemuruh seperti guntur. Dia langsung merasa lapar. Bab 3185, Pelancong Mimpi. Menurut novel, hal-hal seperti kekuatan super atau teknik adalah pedang bermata dua. Penguatan otot dan otak, peningkatan kemampuan komputasi, dan pelepasan gelombang otak yang intens semuanya membutuhkan dukungan energi yang tak terbatas. Sel-sel makhluk supernatural yang telah dilahirkan kembali, semuanya adalah monster ganas yang akan melahap tubuh tuannya tanpa nutrisi yang cukup. Li Yao berpikir dalam hati, aku merasa seperti sedang membakar kekuatan hidupku sekarang. Bagaimanapun, dilihat dari penampilan penulisnya, dia tidak akan bisa berhenti untuk sementara waktu. Tidak mungkin bagi Li Yao untuk bergelantungan di dinding luar sepanjang waktu. Meskipun sudah larut malam, akan selalu ada penghuni yang pulang dari shift malam. Akan sangat canggung jika dia ketahuan. Li Yao mengevaluasi kemampuan tempurnya. Meskipun dia dapat merobek barbel dengan tangan kosong saat dia berada di puncak kekuatan fisiknya, dia tidak merasa bahwa dia dapat melawan kantor polisi yang kuat saat dia lapar. Mengapa kamu tidak keluar dan mengisi ulang tenagamu terlebih dahulu? Ia berjingkat-jingkat kembali ke jalan yang tadi ia lalui dan berjalan menjauh dari lingkungan itu sebelum kembali ke jalan utama.
Ia menemukan sebuah toko serba ada yang buka 24 jam dan membeli 5 kotak permen coklat kacang dan lebih dari 10 kaleng minuman fungsional. Kemudian, ia menemukan tempat yang tenang dan tak berpenghuni di jalan yang kumuh dan menjejali permen coklat kacang dan minuman itu ke tenggorokannya. Baru setelah itu ia merasa sedikit lebih baik. Melihat batas penarikan di teleponnya, Li Yao diam-diam menghela nafas. Ia berharap semua misteri itu dapat dipecahkan secepatnya. Paling tidak, seseorang dapat memberitahunya apa yang sedang terjadi. Jika tidak, menyerap begitu banyak zat bernutrisi tinggi setiap hari akan terlalu banyak bagi dompetnya. Saat itu sekitar pukul 2 tengah malam. Li Yao tidak terburu-buru untuk mencuri garis besarnya. Ia berencana untuk menunggu hingga hari paling gelap sebelum fajar, yang juga merupakan waktu ketika orang-orang paling lelah. Tampaknya penulisnya tidak terbuat dari besi dan perlu tidur, bukan? Malam ini, dia tidak berencana untuk kembali ke sekolah. Selama tidak ada seorang pun di sekitar, dia akan memperhatikan berita tentang T3 Game Show. Entah mengapa, Li Yao merasa penembakan itu cukup aneh dan ada kaitannya dengan kematian novelis dan mangaka terkenal itu. Saat dia masuk lagi ke forum game, berita tentang penembakan itu perlahan menyebar. Total ada 4 penembak, 3 di antaranya tewas dalam baku tembak dengan polisi, dan 1 di antaranya ditangkap karena cedera. Kejadian itu sungguh tak terduga. Menurut penyelidikan terakhir, keempat penembak itu semuanya pria kulit putih dengan latar belakang bersih, pekerjaan normal, dan keluarga bahagia. Mereka tidak ada hubungannya dengan organisasi ekstremis dan sama sekali tidak tampak seperti teroris gila. Namun, ketika pihak berwenang memeriksa komentar mereka di media sosial dengan saksama, mereka menemukan bahwa mereka telah bergabung dengan sebuah organisasi bernama Apokalipse. Mereka percaya bahwa Apokalipse Arifes 2018 mungkin merupakan replika dari 2012 Armageddon. Itu tidak lain adalah kiamat dan ujian terakhir di penghujung tahun 2018. Sebuah malapetaka yang akan memulai kembali seluruh dunia tidak dapat dihindari, dan hanya dengan membantu surga memanen jiwa para pecandu, mereka akan memiliki kesempatan untuk ditebus dan menjalani kehidupan yang lebih cerah dan bahagia di dunia pasca apokaliptik. Tidak jelas apakah organisasi apokaliptik yang tidak dikenal itu benar-benar ada atau sekadar penyamaran bagi organisasi ekstremis yang lebih terkenal. Namun, puluhan rekor berdarah pun bertambah dalam daftar korban eksibisi permainan T3. Di tim produksi game, Star Ring, Final Battle, selain Father of Star Ring, Garriott, ada juga 2 produser penting yang dinyatakan meninggal di rumah sakit. Mereka adalah penulis naskah dan arsitek skenario. Mereka berdua adalah asisten dan teman Garriott yang paling terpercaya yang telah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun. Mengingat bahwa progres Star Ring, The Final Battle, hanya sekitar 70%, hengkangnya 3 produser besar tersebut berarti bahwa game tersebut akan kehabisan stok tanpa batas waktu. Bahkan jika game tersebut rampung suatu hari nanti, versi finalnya tentu akan sangat berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Bapak Star Ring. Sayang sekali tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa pertempuran terakhir yang dibayangkan oleh Bapak Cincin di awal. Li Yao menemukan restoran keliling yang buka hingga larut malam dan memesan semangkuk besar mie goreng dengan telur, sosis, dan ampas. Ia segera menyegarkan halaman web sambil makan. Dia menjelajahi semua forum game utama, forum animasi, dan forum literatur fantasi, berharap menemukan berita tentang produser, kartunis, atau novelis baru yang mengalami kecelakaan. Sejauh ini belum ada berita yang sensasional seperti penembakan di T3 Game Exposition, tetapi Li Yao menemukan postingan yang sangat menarik dengan mencari kata kunci. Itu adalah sebuah posting yang diposting di situs web tanya jawab yang besar dan komprehensif. Sebenarnya, itu adalah tanggapan terhadap sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengomentari kepergian Drang Stardust? Li Yao tidak mengenal siapapun yang bernama Drang Stardust. Dia mencari artikel yang relevan dan menemukan bahwa itu adalah seorang novelis web yang tidak dikenal yang telah meninggalkan dunia diam-diam di tengah malam karena serangan jantung. Agaknya, pertanyaan ini diajukan oleh seorang pembaca setia, Drang Stardust. Sayangnya, penulis novel web itu tidak begitu terkenal. Kecuali beberapa pembaca, dia tidak menerima banyak tanggapan. Jawaban-jawabannya sebagian besar berupa ucapan belasungkawa dari penulis dan penghargaan atas karyanya. Jawaban-jawaban itu tidak banyak membantu Li Yao. Tetapi salah satu jawaban menarik perhatian Li Yao. Saya belum pernah melihat karya Drang Stardust, tetapi saya tidak terkejut mendengar kematiannya. Apakah menurut Anda, Drang Stardust hanyalah yang pertama? Biar saya beritahu Anda, saya penggemar berat novel fantasi, buku komik, dan permainan. Selama 3 tahun terakhir, saya telah mengumpulkan lebih dari 100 kecelakaan yang tidak disengaja atau fatal di antara produsen fiksi, buku komik, dan hiburan fantasi dalam dan luar negeri. Berikut daftarnya. Penjawab merilis daftar nama pencipta di lapangan, diikuti usia dan penyebab kematian mereka. Dengan pandangan sekilas, Li Yao memperkirakan bahwa rasio pasien domestik dan internasional sekitar 50%. Rasio pasien terhadap kecelakaan juga 50%. Namun, lebih dari separuh pasien berusia di bawah 50 tahun. Itu memang agak mengejutkan. Akan tetapi, sebagian besar kreator karya fantasi tersebut tidak terlalu terkenal. Beberapa di antaranya, seperti Drang Stardust, hanya dikenal oleh beberapa orang di bidangnya masing-masing. Kecelakaan menimpa hampir 10 miliar orang di dunia setiap hari. Tidak seorang pun pernah menghubungkan kematian mereka sebelumnya. Kamu mungkin berpikir aku gila, tapi percayalah padaku. Aku tidak gila, aku benar-benar berpikiran jernih. Suara di dalam kepalaku tidak akan berbohong padaku.
Si penjawab melanjutkan, kematian begitu banyak penulis, kartunis, dan produser jelas bukan disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit, tetapi karena ada kekuatan misterius yang memanipulasi segalanya dan mengarahkan kematian yang tragis. Saya tidak tahu apa kekuatan ini, saya juga tidak tahu apa tujuannya, tetapi saya percaya bahwa ini hanyalah permulaan. Alasannya sederhana, para kreator yang telah meninggal selama 3 tahun terakhir tidak memiliki cukup ketenaran dan pengaruh. Ini hanyalah beberapa tetes hujan dingin sebelum badai. Sebentar lagi, sangat sebentar lagi, bahkan para kreator yang lebih penting, beberapa master yang menciptakan dunia fantasi aneh untuk kita, akan pergi. Percayalah, betapapun normalnya mereka, kematian mereka adalah kecelakaan, rencana, dan bagian dari rencana besar. Jawabannya memiliki lusinan komentar yang cukup populer di bawah pertanyaan tersebut. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka menyatakan keberatan dan bahkan mengumpat para penjawab. Banyak orang mengutuk para petugas yang datang karena mempermainkan galeri dan memanfaatkan orang yang sudah meninggal untuk menarik perhatian. Baik penulis, kartunis, atau produser, mereka telah bekerja siang dan malam dalam waktu yang lama. Tekanan mentalnya tinggi, dan kemungkinan penyakit mendadak dan penyakit kronis jauh lebih tinggi daripada profesi normal. Apa yang dapat dikatakan kematian lebih dari 100 orang di seluruh dunia tentang 3 tahun? Kesimpulan bahwa, seorang master akan segera meninggal, bahkan lebih memalukan. Karena ia dikenal sebagai seorang master, wajar saja jika ia mendapatkan ketenaran dan kekayaannya. Ia terlalu tua untuk terkejut dengan kematian seorang master di usia 60-an. Singkatnya, tidak ada yang percaya pada kata-kata pembicara. Kebanyakan orang mengutuknya. Li Yao, di sisi lain, menjadi tertarik dengan jawaban tersebut karena ia menemukan bahwa waktu jawabannya tepat 8 hari yang lalu, yang juga merupakan hari Festival Animasi Internasional Pegasus Lake. Sementara responden menulis pesan, di sebelah barat, Gilson, penulis Blood and Sand, seorang maestro sastra fantasi terkenal, memegangi dadanya dan jatuh ke tanah karena kesakitan. Di sebelah timur, kartunis terkenal Gao Wuyi, yang melukis Strong Colonial Hunters, menyenandungkan lagu ceria dan berjalan di jalan berdarah menuju neraka. Apakah ini suatu kebetulan? Li Yao menaruh perhatian khusus pada cerita si penjawab. Si penjawab menyebut dirinya, Dream Traveler. Dengan mengklik namanya, orang akan dapat melihat semua jawaban yang telah ia tinggalkan di situs web tanya jawab ini. Ada cukup banyak halaman. Itu balasan terakhirnya. Sebaliknya, aturan kedua terakhir merupakan respons terhadap pertanyaan lain, apa yang terjadi padamu? Dalam balasannya, Dream Traveler menulis, ketika saya duduk di kelas 3 sekolah dasar, saya berenang di waduk di sebelah rumah nenek saya dan tenggelam setidaknya selama setengah jam. Sejak saat itu, saya menjadi Dream Traveler. Saya tahu tidak akan ada yang percaya. Lagi pula, Do you know, sudah lama menjadi kuil bagi para pembual dan tukang berpura-pura, tetapi saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Saya hanya menceritakan kisah saya. Saya punya firasat bahwa, mereka, akan segera datang. Jika saya tidak membicarakannya sekarang, saya mungkin tidak akan punya kesempatan untuk berbicara dalam beberapa hari seperti orang-orang itu. Bab 3186, Kehidupan Masa Lalu atau Dunia Paralel. Siapakah mereka? Li Yao linglung sejenak. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Traveler Meng tidak mengenyam pendidikan yang baik. Kata-katanya agak tidak jelas, tetapi cara dia menulis yang lugas langsung menarik perhatian Li Yao. Ketika saya jatuh ke dalam waduk, saya berjuang keras dan tersedak beberapa teguk air. Tubuh saya dingin, tetapi saya merasa perut saya terbakar. Itu sangat tidak nyaman. Dream Traveler menulis, namun, tak lama kemudian, aku tenggelam ke dalam kegelapan. Aku merasa seperti seekor nyamuk yang telah tertanam dalam ember selama bertahun-tahun. Ada yang bilang, saat seseorang diambang kematian, sel-sel otaknya akan melakukan aktivitas terakhir yang kuat, sehingga kenangan seumur hidup akan berkelebat di depan mata mereka seperti lentera yang menyala. Saya juga mengalami hal yang sama saat itu. Namun, yang berkelebat di depan mata saya, selain diri saya di kehidupan ini, adalah kehidupan lampau saya dan bahkan kehidupan lampau saya. Saat itu, saya masih seorang siswa sekolah dasar. Saya selalu tinggal di kota kecil di kampung halaman saya. Paling-paling, saya hanya melihat pemandangan kota-kota besar yang berwarna-warni dan aneh dari televisi hitam putih yang buram. Namun, ketika saya terjerat dalam ingatan saya yang sekarat, saya melihat diri saya berubah menjadi seorang pekerja kerah putih berpakaian rapi yang bekerja di CBD kota besar. Di kantor, saya memeras otak, bersekongkol satu sama lain, dan menajamkan kepala saat saya memanjat ke atas. Perlu dicatat bahwa ketika saya berada di tahun ketiga sekolah dasar, bahkan ibu kota dan kota-kota besar nasional tidak memiliki CBD. Dan dalam kehidupan kerah putih yang saya ingat, ada banyak detail politik kantor yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh seorang siswa sekolah dasar. Saat saya ragu-ragu dan bingung, ingatan itu tiba-tiba terpecah. Saya tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Saya bukan lagi seorang elit kerah putih di kota besar CBD, tetapi seorang pekerja mekanik di kota sumber daya barat tertentu. Kenangan baru itu bahkan lebih aneh. Saya ingat dengan jelas banyak detail tentang pembuatan dan pengoperasian mesin, serta gaya alami kota barat, termasuk rasa dan metode memasak makanan khas setempat. Semuanya sangat tidak populer. Di era ketika transportasi tidak nyaman dan informasi langka, seorang siswa sekolah dasar yang tinggal di kota lapis ketiga di Tenggara sama sekali tidak memiliki akses ke informasi yang relevan. Saya tidak tahu apakah saya menuliskannya dengan cukup jelas. Apakah Anda mengerti maksud saya? Artinya, seorang siswa sekolah dasar kelas 3, seorang anak yang berusia tidak lebih dari 10 tahun, jatuh ke dalam waduk.
Ketika dia benar-benar tenggelam dan diambang kematian, dia seharusnya dapat mengingat 10 tahun hidupnya yang singkat. Namun, karena suatu alasan, saya menerobos batas antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dan melihat adegan-adegan di mana saya adalah seorang pekerja kerah putih CBD di kehidupan saya sebelumnya dan adegan-adegan di mana saya adalah seorang pekerja mekanik di kehidupan saya sebelumnya. Adegan-adegan ini sangat jelas, dan makanan lezat dalam adegan-adegan itu semuanya lezat dan beraroma. Sampai hari ini, saya masih tidak dapat melupakan semua yang saya lihat saat itu, serta aroma yang saya cium. Ketika saya terbangun dan jiwa saya kembali ke tubuh seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun, saya mendapati diri saya terbaring di tempat tidur di rumah bersama ibu saya, yang tidak bisa menangis meskipun dia ingin menangis. Baru kemudian saya mengetahui bahwa sudah lebih dari setengah jam sejak saya diselamatkan dari waduk. Wajah saya membiru, dan tangan serta kaki saya pucat. Saya sudah lama kehilangan napas. Butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menyelamatkan hidup saya, dan saya baru bangun sebulan kemudian. Namun ini bukanlah akhir. Sejak itu, meskipun tubuhku telah pulih, pikiranku masih dalam keadaan tidak sadar. Aku sering dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa dan mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar oleh orang biasa. Di tengah malam, ketika aku memasuki mimpi, aku sering kembali ke dua mimpi yang telah kualami ratusan kali. Atau lebih tepatnya, aku kembali ke kenangan kehidupanku sebelumnya dan kehidupanku sebelumnya. Seiring bertambahnya usia dan otak saya berangsur-angsur matang, kehidupan lampau dan kehidupan sebelumnya dalam mimpi menjadi semakin jelas. Saya bahkan merasa sangat jelas bahwa saya sedang bermimpi, dan dunia dalam mimpi itu adalah dunia kehidupan saya sebelumnya dan kehidupan sebelumnya. Ini adalah mimpi yang jelas, dan saya adalah seorang pengembara yang melakukan perjalanan melalui mimpi, kenangan kehidupan saya sebelumnya. Pembaruan oleh saat aku berusia 16 tahun, mimpiku yang ketiga, yang merupakan memori dari kehidupanku sebelumnya, terbangun. Dunia ini tampak sangat gelap dan menyedihkan. Perang, kelaparan, dan kekacauan terjadi di mana-mana. Seperti kebanyakan orang, saya mandi dalam asap dan tembakan meriam di ketentaraan, dan setelah saya terluka dan cacat di medan perang, saya kembali ke pabrik militer untuk menyediakan senjata dan amunisi bagi garis depan. Begitu saja, saya menjalani kehidupan yang suram. Pada akhirnya, sejuta bom super besar meledak di langit planet ini, dan cahaya yang bahkan lebih kuat dari badai matahari membersihkan seluruh dunia. Ketika masa remajaku berakhir, saat aku berusia 18 atau 19 tahun dan di awal usia 20-an, aku bermimpi tentang kehidupanku sebelumnya sebanyak 7 kali. Selain itu, ada juga beberapa mimpi aneh yang samar-samar yang seakan-akan berkelana di lautan bintang. Mimpi-mimpi itu sangat fiksi ilmiah dan futuristik. Namun, mimpi-mimpi aneh ini tidak sejelas ingatan-ingatanku tentang kehidupanku sebelumnya. Sulit untuk mengatakan apa sebenarnya arti mimpi-mimpi itu. Singkatnya, kenangan dari 7 kehidupan saya memiliki kesamaan. Pertama, semuanya terjadi di bumi. Meskipun tren umum dan detailnya berbeda setiap saat, seperti nama negara dan kota, pandangan sosial, dan situasi politik internasional, pada dasarnya semuanya terbatas pada tahun 1970-an dan 1980-an hingga 1920-an dan 1930-an. Bahasa dasar, teknologi, dan peradabannya juga sangat mirip. Kedua, tidak peduli seberapa keras saya mencoba atau seberapa dekadennya saya dalam setiap kehidupan, saya tidak mampu mengubah arah seluruh dunia. Pada abad ke-21, dunia berubah dari kemakmuran menjadi kemunduran, dari stabilitas menjadi kehancuran, dari perdamaian menjadi perang. Badai, gempa bumi, tsunami, cekungan ozon, gletser mencair, perubahan drastis dalam aktivitas matahari, wabah yang bermutasi, ekstremisme, politisi fanatik yang menggunakan senjata nuklir, semua ini mendorong seluruh dunia ke ambang kehancuran. Ketiga, saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau bukan, tetapi saya ingat dengan jelas dalam setiap ingatan hidup saya bahwa keruntuhan dunia dimulai setelah kematian tak sengaja sekelompok novelis fiksi ilmiah, fantasi, kartunis, produser film, dan produser game. Pada awalnya, para penciptalah yang menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan dunia ilusi yang absurd. Kemudian, para astrofisikawanlah yang lebih imajinatif tetapi tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian, para ilmuwan di berbagai bidang dan para sarjana mutakhirlah yang mewakili batas-batas kecerdasan manusia, mereka seperti domino yang telah didorong ke bawah. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan keruntuhan total mereka. Jika memang begitu, kejadian dalam mimpiku tidak bisa dikatakan sebagai kehidupan lampau. Karena kenangan kehidupan saya sebelumnya seharusnya sepihak, satu dimensi, dan tidak paralel, kehidupan ini, saya lahir pada tahun 1970-an dan 1980-an, jadi kehidupan saya sebelumnya seharusnya lahir pada awal abad ke-20, dan kehidupan saya sebelumnya seharusnya lahir pada akhir abad ke-19. Ini yang paling masuk akal. Mengapa saya melihat 7, saya, yang berbeda dalam mimpi saya, muncul di 7 bumi yang sedikit berbeda tetapi memiliki akhir yang sama-sama suram, sekitar abad ke-21. Sejak saya berusia 10 tahun, pertanyaan itu membingungkan saya selama setengah hidup saya. Saya mencoba mencari jawabannya dalam banyak buku fiksi ilmiah, filsafat, fisika, dan buku-buku absurd, tetapi tidak berhasil. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saya lebih seperti dunia paralel, yang disebutkan dalam beberapa novel dan film fiksi ilmiah, atau bahkan konsep reinkarnasi. Dengan kata lain, tidak hanya ada satu bumi, tetapi setidaknya ada 7, tidak, 8 bumi. 8 bumi itu sedikit berbeda, tetapi jalur perkembangannya secara umum sama.
Bumi yang terus-menerus bereinkarnasi antara tahun 1970-an dan 1980-an hingga 1920-an dan 1930-an seperti permainan komputer yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri. Setiap kali bumi berada di ambang kehancuran pada tahun 1920-an dan 1930-an, ia akan diboot ulang, kembali ke tahun 1970-an dan 1980-an, dan setiap orang yang hidup di bumi akan menghapus ingatan mereka tentang kehidupan mereka sebelumnya dan memasuki siklus baru dalam postur yang benar-benar baru. Bagi saya, mungkin karena ingatan tentang kehidupan saya sebelumnya tidak sepenuhnya terhapus, dan juga karena saya terbangun dari pengalaman hampir mati yang ekstrim karena tenggelam, saya benar-benar melihat pemandangan siklus sebelumnya dan siklus sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Apa pentingnya, reinkarnasi, seperti itu. Saya hanya tahu bahwa itu tidak jauh dari akhir siklus kita, karena para pencipta dunia fantasi di dunia kita juga perlahan-lahan mati. Ini adalah tanda malapetaka. Ya, Anda dapat mengatakan bahwa itu semua hanya omong kosong saya dan imajinasi seorang penderita neurastenia. Namun, sebelum Anda mengejek dan menyerang saya, luangkan waktu 5 menit untuk memikirkannya dan lihat jawaban lain di bawah pertanyaan tersebut. Saya bukan satu-satunya yang mengalami peristiwa supranatural yang aneh seperti itu. Ribuan orang lain telah mengalami hal-hal aneh yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Bahkan Anda, yang membaca thread ini, tidak punya pengalaman serupa. Katakan padaku, pernahkah kau pergi ke suatu tempat yang benar-benar asing, hanya untuk mengingat samar-samar jalan-jalan dan pemandangan di dekatnya seolah-olah kau pernah berada di sana dalam kehidupan masa lalumu? Apakah Anda melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, hanya untuk merasakan bahwa hal yang sama telah dilakukan atau dikatakan di tempat lain? Pernahkah kau melihat orang asing yang tiba-tiba memberikanmu perasaan yang sangat familiar, seolah-olah kalian dulu memiliki hubungan yang sangat dekat, namun pada kenyataannya, kau tidak pernah berinteraksi dengannya, kecuali jika itu, di kehidupanmu sebelumnya? Pernahkah Anda merasa kehilangan banyak hari penting dalam hidup Anda? Apakah Anda merasa banyak kenangan yang Anda miliki saat itu samar-samar dan kabur? Apakah Anda merasa lupa hal-hal terpenting dalam hidup Anda? Bab 3187, Serangga Bumi. Apa yang dikatakan orang itu, masuk akal. Setelah mendengar perkataan, pelancong mimpi, Li Yao tiba-tiba teringat bahwa ia telah mengalami banyak mimpi aneh sejak ia masih kecil, bukan hanya T-Rex yang memakai lipstik, manusia Yin Yang yang memiliki pistol perak cemerlang di bawah selangkangannya, wanita hamil yang melahirkan 2 komputer, dan seterusnya. Dalam beberapa mimpi lainnya, ia tampak seperti seorang siswa sekolah menengah yang sedang duduk di kelas mengikuti ujian. Soal ujiannya sangat sederhana, yaitu menuliskan nama lengkap dari kata Inggris, Eropa, dan seterusnya. Namun setiap kali, ia akan menjawab salah, karena nama lengkap Inggris, Eropa, selalu berbeda. Mungkinkah ada hampir 10 versi bumi yang berbeda di kehidupan saya sebelumnya? Li Yao bergumam pada dirinya sendiri, tetapi, mengapa kehidupan sebelumnya, kehidupan lampau, dan kehidupan lampau sang pengembara mimpi berada dalam profesi yang berbeda saat aku masih menjadi siswa sekolah menengah dalam mimpi itu? Li Yao melanjutkan membaca dengan sabar. Itulah akhir jawabannya. Namun setelah 2 hari, Dream Traveler mengubah jawabannya dan menambahkan beberapa baris lagi, yang tampaknya merupakan tanggapannya terhadap komentar netizen. Kalian semua mengatakan bahwa fenomena semacam ini tidak aneh. Sudah lama ada penjelasan yang masuk akal dalam sains. Itu disebut perasaan. Itu adalah cacat kecil dalam evolusi otak manusia. Ketika ingatan jangka pendek ditranskripsi menjadi ingatan jangka panjang, akan ada gangguan dan kebingungan. Lumayan, penjelasan yang sempurna. Termasuk pertanyaan di bawah ini, peristiwa supranatural macam apa yang pernah Anda alami, Anda telah memberikan penjelasan yang masuk akal untuk semua jawaban. Semuanya adalah kebetulan, halusinasi, kebingungan ingatan kronis, atau bahkan histeria massal. Singkatnya, Anda tidak ingin percaya, atau lebih tepatnya, tidak berani percaya, akan keberadaan peristiwa supranatural. Anda hanya bisa mengubur kepala Anda di pasir bernama sains dan menipu diri sendiri. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bahwa kebenaran dari perasaan itu tidak seperti itu? Bagaimana jika kehidupan sebelumnya, dunia paralel, atau ruang reinkarnasi, benar-benar ada? Bagaimana jika ada sains dalam skala alam semesta yang dapat sepenuhnya mencakup sains dalam skala bumi? Manusia adalah makhluk yang suka menipu dirinya sendiri. Bahkan jika banyak orang di thread ini mengatakan dengan pasti bahwa mereka benar-benar telah mengalami kejadian supranatural, Anda, para pembaca tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Anda hanya akan percaya secara membabi buta pada apa yang disebut sains dan menertawakan rumor-rumor aneh ini. Benar, entah mereka terbangun atau tidak, entah mereka membuka mata atau tidak, entah mereka dapat menemukan kebenaran atau tidak, kehancuran tidak dapat dielakkan. Saat Dream Traveler menulis sampai titik ini, penanya dipenuhi oleh kebencian. Semakin Li Yao mengamati, semakin serius dia jadinya. Memikirkan kembali hal-hal aneh yang telah terjadi padanya, dia bahkan semakin curiga terhadap keaslian dunia. Kemudian, tampaknya pembaca lain juga mengungkapkan keraguan serius tentang apa yang dikatakan Dream Traveler. Mereka mungkin bertanya kepadanya, jika kita benar-benar hidup di ruang reinkarnasi, apakah semuanya, termasuk diri kita sendiri, salah? Menurutku, begitulah diriku. Dream Traveler menjawab, kita adalah manusia yang merupakan roh dari segala sesuatu. Kita bukanlah babi yang dikendalikan oleh naluri alamiah kita. Berpikir, adalah satu-satunya tanda bahwa kita mendefinisikan diri kita sendiri dan membedakan diri kita dari segala sesuatu di dunia ini.
Sekalipun kita hidup di dalam bangunan ilusi di langit, sekalipun bumi di bawah kaki kita adalah pantai yang dapat ditelan oleh pasang surut setiap saat, dan peradaban kita adalah menara yang terbuat dari pasir di pantai yang terus-menerus runtuh dan terbentuk kembali, pikiran kita nyata, dan kehidupan kita juga nyata. Menara itu bisa runtuh, tetapi bahkan gelombang pasang setinggi puluhan ribu meter tidak akan bisa menghapus fakta bahwa menara itu pernah ada. Di sisi lain, bahkan jika saya benar-benar gila dan semua yang saya katakan tidak masuk akal, bahkan jika tidak ada yang namanya ruang reinkarnasi atau sirkulasi bumi, bahkan jika bumi di bawah kaki kita, udara yang kita hirup, dan matahari, bulan, dan bintang di langit semuanya nyata dan sel-sel yang membentuk kita juga nyata, bagaimana jika kita menyerahkan pikiran dan impian kita dan menjadi domba yang patuh, batu bata yang diam, dan babi yang bodoh? Bagaimana jika kita menjadi komponen yang dingin pada mesin sosial dan hanya puas dengan rangsangan naluri alami kita? Apakah kita benar-benar hidup? Hidup atau mati, kenyataan atau ilusi, itu akan selalu menjadi masalah. Banyak sekali jawabannya, namun Dream Traveler juga meninggalkan beberapa tautan yang mengarah ke beberapa pertanyaan serupa, termasuk ceritakan tentang mimpimu yang paling aneh, apa yang pernah kamu alami yang membuatmu ragu kalau dunia ini palsu atau bak, pernahkah kamu menemukan kasus di mana para dewa sedang mengawasi, bagaimana rasanya mata yin yang, bagaimana rasanya depresi atau schizofrenia, Liao membolak-balik jawaban satu demi satu. Seperti yang diharapkan dari situs web terbesar di negara ini untuk membanggakan diri dan berlagak, Do You Know memiliki sebagian besar jawaban yang mendebarkan dan menegangkan yang penuh dengan liku-liku. Imajinasinya sangat kaya, hanya dengan sedikit penyuntingan, ia mampu menghasilkan serangkaian cerita pendek yang sangat indah. Liao tidak dapat menahan diri untuk tidak membacanya dengan penuh minat. Pada pertanyaan, peristiwa supranatural apa saja yang pernah Anda alami sebelumnya, banyak responden yang pernah mengalami telepati dengan mendiang keluarganya, bahkan pernah melihat mendiang keluarganya secara langsung. Beberapa di antara mereka bahkan bersumpah kepada surga bahwa di kampung halaman mereka benar-benar ada dewa, pendeta terkemuka, dan guru besar yang bisa berkomunikasi dengan roh. Dan di bawah pertanyaan, apa yang telah Anda alami sehingga membuat Anda ragu apakah dunia ini palsu atau ada bak, jawabannya menjadi aneh dan ganjil, membuat darah seseorang menjadi dingin ketika merenungkannya dengan saksama. Salah satu jawaban meninggalkan kesan mendalam pada Liao. Orang yang menjawab pertanyaan tersebut mengatakan bahwa ia adalah anggota jaringan toko minuman dan suka minum minuman bernama Lemon's Ice. Bahan-bahan minuman campuran tersebut termasuk lemon asin dan air berkarbonasi rasa lemon mint. Kenikmatan meminum secangkir minuman tersebut di hari musim panas yang terik sangat menggerahkan. Ia telah meminum lusinan cangkir minuman tersebut di toko tersebut. Namun hari ini, keringat membasahi sekujur tubuhnya karena terik matahari. Ketika ia pergi ke toko untuk membeli es krim lemon, ia menemukan bahwa tidak ada gelembung udara atau asam karbonat sama sekali. Rasanya seperti air herbal dingin dan rasanya tidak ada yang lebih buruk. Inti masalahnya adalah, ketika responden mengungkapkan keraguannya kepada asisten toko tersebut mengatakan kepadanya bahwa, es lemon ceria, dari toko berantai tersebut selalu dicampur dengan lemon asin, air murni, dan ramuan herbal khusus. Es tersebut tidak pernah ditambahkan dengan minuman berkarbonasi atau soda apapun, jadi tidak memberikan sedikit pun rangsangan. Es tersebut berfokus pada konsep yang murni, alami, dan sehat. Awalnya, si penjawab mengira bahwa asisten toko itu masih baru atau bahwa asisten toko itu telah menyesuaikan proses pembuatan minuman. Namun, ketika ia bertanya kepada asisten toko yang sudah berpengalaman itu kepada para agen dan pelatih di balik toko berantai itu, jawabannya tetap sama. Sejak berdirinya toko berantai itu, setiap toko di setiap sudut negeri ini memiliki proses pembuatan es krim lemon yang sama. Tidak ada soda atau soda yang ditambahkan. Cuacanya sangat panas, suhunya hampir 40 derajat. Namun, orang yang menjawab merasa bahwa ia telah jatuh ke dalam gua es. Rasa dingin yang menusuk tulang menyembul dari belakang kepalanya. Saya pelanggan tetap toko berantai ini. Selama 2 tahun terakhir, saya telah mengunjungi tempat ini setidaknya 40 hingga 50 kali. Dari 3 kali kunjungan, saya telah memesan lemon caltrops 2 kali. Saya ingat dengan jelas gambar gelembung-gelembung yang memantul pada irisan lemon. Saya dapat merasakan gelembung-gelembung itu membakar tenggorokan saya dan suara-suara mendesisnya. Perasaan yang menyegarkan seperti itu adalah kenikmatan terbesar di sore musim panas. Apakah saya salah tentang itu? Tetapi tidak mungkin bagi staf untuk berbohong kepada saya, dan bahkan lebih mustahil bagi para pelatih di kantor pusat toko berantai itu untuk berbohong kepada saya. Memang benar bahwa mereka tidak pernah menyediakan es krim lemon yang saya ingat. Apakah ini hanya masalah ingatanku atau masalah di seluruh dunia? Sampai hari ini, aku masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Liao tertegun cukup lama mendengar balasan itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan membaca komentar-komentar itu. Kemudian, dia melihat komentar, Dream Traveler. Mungkin, Anda mengingatnya dengan benar, dan staf itu tidak berbohong kepada Anda. Dream Traveler berkata kepada responden, bukan karena ingatanmu buruk. Hanya saja ingatanmu terlalu bagus. Entah mengapa, atau lebih tepatnya, ada bug di dunia ini yang telah mengembalikan sebagian sel memorimu ke keadaan, kehidupan sebelumnya, atau versi sebelumnya. Di kehidupanmu sebelumnya, lemon caltrops memang dibuat dengan soda atau air soda. Mungkin kamu sangat menyukai minuman itu sehingga meninggalkan kesan mendalam di sel-sel ingatanmu dan bertahan hingga kehidupan ini. Namun, di kehidupan ini, bumi telah mengalami perubahan halus dalam banyak hal. Bagimu, lemon caltrops adalah pendekatan yang berbeda. Tidak perlu panik, bug sering muncul di bumi kita. Lihat, 170.000 orang telah memperhatikan pertanyaan ini. Total ada 30.000 jawaban.
Meskipun 90% di antaranya omong kosong dan hanya 10% yang benar, itu juga berarti kita telah mengamati 3.000 bug di bumi, bukan? Nama saya, Dream Traveler. Ini adalah halaman pribadi dan informasi kontak saya. Saya juga sering mengalami situasi serupa, dan saya telah mempelajari beberapa hal tentang situasi tersebut. Kita dapat membicarakannya lebih lanjut jika kita memiliki kesempatan. Itu petunjuk baru. Liao masuk ke profil Dream Traveler. Kontennya mirip dengan yang dia tinggalkan di situs Qi dan A, kecuali lebih rinci. Namun, nomor pribadinya juga dicantumkan di pojok kanan bawah halaman profilnya. Ia juga menerima telepon dari teman-teman di seluruh negeri yang sama-sama bingung atau telah menemukan serangga tanah. Liao menatap nomor itu cukup lama, ragu apakah dia harus meneleponnya atau tidak. Tanda pisah. Pertanyaan, hal-hal seperti apa yang pernah Anda alami yang membuat Anda ragu apakah dunia ini palsu atau ada serangga, adalah pertanyaan nyata di situs web tanya jawab dan pura-pura terbesar di negara ini. Orang yang mencampur rasa minuman lemon itu juga orang sungguhan. Tidak ada cara untuk merilis tautan di sini, tetapi jika semua orang tertarik, mereka dapat mencarinya sendiri. Sejauh ini, memang ada 30.000 jawaban, atau dengan kata lain, 30.000 serangga bumi telah ditemukan. Bab 3188 tidak bisa dijelaskan. Saat ini adalah waktu tergelap sebelum fajar. Kabut tipis menyebar di antara langit dan bumi. Seluruh dunia seakan ditelan oleh monster dan jatuh ke perutnya yang bau. Hanya satu lampu di kios makan malam yang mampu menahan kegelapan pekat. Dream Traveler seharusnya sudah tidur. Liao tidak yakin apakah meneleponnya sepagi ini akan membuatnya tidak senang. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, dilihat dari analisis emosional di balik kata-kata Dream Traveler, dia pasti merasa kesepian dan putus asa ingin berkomunikasi dengan teman-temannya yang punya pengalaman serupa. Liao tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan dan menghubungi nomor tersebut. Nada dering yang suram dan suram bergema selama setengah menit, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Mungkin pria itu telah menyetel teleponnya ke mode senyap sebelum dia tidur. Liao menunggu lebih dari 10 menit. Saat dia hendak menelepon lagi, lampu di atas kios makan malam mati. Langit di timur samar-samar diwarnai dengan warna darah yang mengerikan, sementara bintang-bintang aneh berkedip di barat. Di bawah kaki Liao, bumi berguncang seolah-olah telah berubah dari benda padat menjadi setengah cair yang pecah. Kekuatan misterius dan mengerikan akan segera keluar dari tanah. Pemilik dan istrinya serta pelanggan di sekitar Liao semuanya gemetar. Gempa bumi. Liao, pemiliknya, dan pelanggan lainnya saling memandang dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kota Jiangnan terletak di wilayah pesisir timur, bukan di sabuk lempeng tektonik. Dalam sejarah, gempa bumi yang dahsyat jarang terlihat, dan dalam 30 hingga 50 tahun terakhir, bahkan bayangan gempa bumi pun tidak pernah terlihat. Oleh karena itu, barulah ketika guncangan bumi menjadi semakin serius, ketika panci dan wajan di tempat makan saling bertabrakan, semua orang tiba-tiba tersadar. Pemilik dan istrinya berteriak dan mendorong warung makanan itu ke tengah jalan, menghindari gedung-gedung pencakar langit di kedua sisi jalan. Selain itu, tampaknya tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka semua menundukkan kepala dan menyaksikan ratusan jendela bergetar pada saat yang bersamaan. Tak lama kemudian, lampu-lampu di jendela hampir semua gedung pencakar langit dinyalakan. Teriakan-teriakan kekacauan bergema tanpa henti. Beberapa orang menjulurkan kepala keluar jendela, setengah berpakaian dan setengah tertidur. Syukurlah, intensitas gempa tidak terlalu tinggi, dan kepala orang-orang masih jernih. Tidak seorang pun berani melakukan hal bodoh seperti melompat dari gedung 3 hingga 5 lantai. Cukup banyak orang berlari menuruni tangga, terengah-engah. Mereka berkumpul di tengah jalan dan di alun-alun, menatap langit cerah dengan bingung. Gempa bumi mereda selama 3 hingga 5 menit. Tidak, lebih tepatnya, itu bukan gempa bumi, tetapi gempa bumi. Pusat gempa seharusnya sangat jauh dari kota Jiangnan. Gempa bumi seperti itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar. Karena hari sudah subuh, orang-orang yang mendengar alarm palsu itu tidak mau kembali tidur begitu saja. Mereka berkumpul berdua atau bertiga untuk berdiskusi dan menebak di mana gempa besar itu terjadi. Ada juga beberapa pemuda berdarah panas yang menyeringai sambil menatap gadis-gadis yang terlempar keluar dengan tergesa-gesa tanpa mengenakan sepatu. Tidak ada sedikit pun ketegangan di udara. Namun, karena suatu alasan, Liao merasakan ketakutan yang dingin. Ramalan Dream Traveler mulai menjadi kenyataan satu persatu. Awalnya, ramalan itu adalah kematian sang pencipta dunia fantasi. Kemudian, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Liao menatap halaman berita di ponselnya dan terus-menerus memperbaruinya. Benar saja, 10 menit kemudian, sebuah pesan baru muncul. Pada dini hari tadi, gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter terjadi di Samudra Pasifik Barat. Pusat gempa berada sangat dekat dengan Teluk Edo dan telah menyebabkan kekacauan serius di bagian timur kepulauan. Menurut peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh Departemen Meteorologi Fusang, masih ada tsunami setinggi sedikitnya 15 meter yang menyerang kepulauan satu demi satu. Berbagai sumber telah menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut mungkin merupakan krisis terbesar yang pernah dialami Fusang sejak Perang Dunia Kedua. Bahkan mungkin saja ini hanya pertanda dari serangkaian gempa bumi yang kuat. Karena baru saja terjadi, beritanya sangat singkat. Tetapi Liao tahu bahwa semakin pendek beritanya, semakin besar pula pengaruhnya. Jelas apa yang telah terjadi. Kepulauan Fusang adalah serangkaian pulau yang terletak di tengah Samudra Pasifik, tetapi kota Jiangnan berdiri di atas landas kontinen yang kokoh. Gempa bumi yang terjadi di timur pulau tersebut bahkan telah memengaruhi kota Jiangnan, yang berjarak ribuan kilometer. Apakah gempa bumi seperti itu benar-benar hanya berkekuatan 9,2? Situs-situs berita memiliki prosedur mereka sendiri.
Tidak mungkin bagi mereka untuk menanggapi gempa bumi secepat itu. Namun, video pendek yang dikirim kembali oleh warga yang jauh di Fusang sudah tersebar di media sosial. Melalui video-video yang bergetar, orang dapat melihat bahwa kota metropolitan super di planet ini basah kuyup oleh api dan asap. Alarm yang memekakkan telinga berbunyi semakin keras, seolah-olah mereka kembali ke pemboman Perang Dunia II. Ada juga rumor bahwa lebih dari separuh pembangkit listrik tenaga nuklir di sisi timur pulau itu mengalami kecelakaan nuklir yang serius. Indeks radiasi bahkan lebih tinggi daripada Chernobyl. Situasinya sudah tidak terkendali. Li Yao mengumpat dalam hati. Ia merasa bahwa semuanya damai beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap mata, badai telah melanda. Tidak bagus. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia berlari putus asa menuju lingkungan Zhang Danyu. Jika apa yang dikatakan pelancong mimpi itu benar, bukankah Zhang Danyu akan berada dalam bahaya besar? Li Yao tidak punya waktu untuk bersembunyi. Dia berlari cepat melewati lorong-lorong seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Meskipun gempa bumi di Samudra Pasifik tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan di kota Jiangnan, gempa susulan seharusnya cukup untuk membunuh 1 atau 2 orang. Li Yao berlari ke lingkungan lama. Saat ini, cukup banyak orang telah berkumpul di jalan lingkungan tersebut. Para lansia mudah terbangun, dan begitu mereka terbangun, akan sangat sulit bagi mereka untuk tertidur lagi. Mereka hanya berkumpul bersama untuk membahas apa yang baru saja terjadi, bersiap untuk menenangkan diri. Tentu saja, Li Yao tidak bisa lagi menggunakan teknik memanjat tokek di depan semua orang. Dia hanya bisa berjalan dengan patuh di koridor menuju lantai 5. Waktu sangat penting. Pintunya terkunci. Li Yao hanya mengeluarkan suara gemuruh pelan dan menendang pintu rumah Zhang Danyu hingga terbuka. Syukurlah, Zhang Danyu masih mengetik dengan giat di keyboard, mengeluarkan serangkaian suara benturan yang keras. Gempa bumi beberapa saat yang lalu tidak memberikan sedikit pun pengaruh padanya. Sepasang matanya berubah dari cekung menjadi melotot, seluruhnya berwarna merah. Seperti yang diharapkannya, rak buku di sebelah kirinya penuh dengan buku-buku tebal bersampul tebal dan berat serta kamus ensiklopedis yang miring akibat gempa bumi. Seiring dengan gerakan mengetuk yang berlebihan dari penulis, sudut kemiringannya menjadi semakin jelas. Seperti tebing yang runtuh yang dapat menimpanya kapan saja. Banyak buku bersampul tebal dan ensiklopedia dicetak di atas kertas tembaga. Kertas-kertas itu sangat kokoh dan tampak seperti batu bata. Jika seseorang terbentur di kepala, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kakak Niu, Li Yao meraung dan menerjang maju. Saat dia menerjang, rak buku, beserta ensiklopedia dan buku-buku bersampul tebal di atasnya, benar-benar ambruk. Tepi dan sudut buku yang tajam langsung mengenai pelipis penulis. Hah, Zhang Danyu tiba-tiba menggigil. Ia terbangun oleh teriakan Li Yao dan berbalik dalam keadaan linglung. Ayo pergi. Li Yao tidak punya waktu untuk menghalangi atau memeluk penulis. Dia langsung melompat dan menendang penulis ke sudut, sementara dia menanggung akibat runtuhnya rak buku di tempat penulis. Ah, Li Yao dan Zhang Danyu berteriak pada saat yang sama. Ketika Li Yao akhirnya merangkak keluar dari tumpukan buku yang berantakan, hal pertama yang dilakukannya bukanlah memeriksa luka-lukanya sendiri tetapi melihat Zhang Danyu di sudut. Untungnya, ia berhasil menahan tenaganya tepat waktu. Selain matanya yang lebam dan wajahnya yang bengkak, tampaknya otaknya tidak terluka sama sekali. Zhang Danyu akhirnya terbangun. Namun, dia bahkan lebih bingung daripada saat dia berjalan sambil tidur. Dia menatap Li Yao dengan bingung untuk waktu yang lama, dan wajahnya berangsur-angsur berubah dari bingung menjadi kesakitan. Dia menggosok tangannya, kepalanya, dan pantatnya dengan keras. Apa yang terjadi? Zhang Danyu memegangi kepalanya dan meringis. Kepalaku sakit. Aku ingat aku mabuk. Itu benar. Li Yao merangkak keluar dari tumpukan buku dan berdiri di depan penulis. Dia mengangguk dan berkata, Kakak Niu, wajar saja kalau kamu sakit kepala setelah mabuk. Lalu mengapa tanganku juga terasa sakit luar biasa? Melihat jari-jarinya yang bengkak seperti wortel, Zhang Danyu menemukan bahwa kukunya agak retak. Dia bertanya dengan tidak percaya, apa yang sebenarnya telah kulakukan? Anda mungkin tidak mempercayainya. Li Yao menjawab, kamu menulis sambil tidur. Benarkah? Apakah aku berjalan sambil tidur lagi? Sepertinya ini bukan pertama kalinya Zhang Danyu melakukan, menulis dalam mimpi. Dia tidak curiga akan hal ini. Sebaliknya, dia menyentuh pantatnya dan berkata, seluruh tubuhku sakit. Sakit sekali, terutama pantatku. Pantatku juga sangat sakit. Itu tidak benar. Saat aku mabuk, aku bahkan bisa mengangkat pantatku. Li Yao berpikir sejenak. Saudara Niu, Anda telah menulis sambil tidur sejak pukul 11 pagi. Anda telah terpaku di kursi selama 5 hingga 6 jam tanpa bergerak sama sekali. Sirkulasi darah Anda tidak lancar. Wajar saja jika Anda mengalami sakit punggung, termasuk nyeri pinggul. Benarkah begitu? Zhang Danyu menggaruk pantatnya dan setuju dengan teori itu untuk saat ini. Namun setelah menatap Li Yao beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Kamu adalah teman sekelas Li Yao, kakak laki-laki dari kelinci kecil di Lautan Bintang. Kita minum bersama tadi malam. Tapi kalau tidak salah, bukankah kamu pergi tadi malam? Coba kupikir-pikir, kamu menyuruhku pulang dan kamu pergi. Kamu bahkan menutup pintu dengan sangat keras. Aku punya kesan bahwa kamu pasti sudah pergi. Zhang Danyu meraih ponselnya. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu di sini? Sekarang pukul 5.30 pagi. Saudara Niu, Anda tidak tahu, tetapi sesuatu yang besar telah terjadi, gempa bumi. Li Yao berkata, gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter baru saja terjadi di Samudra Pasifik Barat.
Bahkan kota kami pun terkena dampaknya. Saya khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Anda, jadi saya datang untuk memeriksa Anda sesegera mungkin. Sekarang, saya tepat waktu. Apa? Mata Zhang Danyu terbuka lebar. Tiba-tiba dia terbangun. Karena gempa bumi di Samudra Pasifik, kamu datang jauh-jauh dari sekolah untuk memperingatkanku pada pukul 5 pagi. Bagaimana kamu bisa masuk? Dengan baik, Li Yao tidak tahu bagaimana harus menjawab. Keduanya saling menatap dengan bingung. Tiba-tiba, otot-otot di sekujur tubuh Zhang Danyu menegang, dan wajahnya menjadi pucat. Tunggu, kamu kembali ke sekolah tadi malam, kan? Bahkan jika kamu tidak kembali ke sekolah, kamu hanya mengantarku pulang dan pergi, kan? Zhang Danyu bertanya dengan suara gemetar. Itu benar. Apalagi yang bisa dikatakan Li Yao? Kalau begitu, sekarang setelah kau mengirimku pulang, jika kau pergi. Zhang Danyu bertanya, bagaimana kamu tahu kalau aku akan bangun tengah malam untuk menulis novel? Bab 3189, jujur. Li Yao bingung dengan pertanyaan itu. Dia menggaruk kepalanya lama, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Nyatanya, setelah merenung sejenak, Li Yao hanya bisa berkata, sebenarnya, aku tidak pergi tadi malam. Aku tinggal di sini untuk menjagamu. Kakak Niu, apakah kamu lupa? Lupa pantatku. Zhang Danyu berkata, aku ingat dengan jelas bahwa kau pasti sudah pergi. Mari kita mundur selangkah dan katakan bahwa kau benar-benar tidak pergi dan tetap di sini untuk menjagaku. Apa yang terjadi selanjutnya? Kau melihatku berjalan sambil tidur selama 4 hingga 5 jam. Kalau tidak, bagaimana kau tahu bahwa pantatku menempel di kursi sepanjang waktu? Ini terlalu mengerikan. Cepat beritahu aku, sudah berapa lama kau di sini? Bagaimana kau bisa masuk? Bagaimana kau tahu situasiku di tengah malam? Apakah kau benar-benar mahasiswa universitas normal? Benarkah, Kakak Niu? Li Yao berkata dengan tulus, aku benar-benar, seorang mahasiswa. Telah terjadi kesalahpahaman. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, dan aku harap kamu dapat membantuku. Tunjukkan kartu identitas pelajarmu, kata Zhang Danyu. Apa? Li Yao tercengang. Hentikan omong kosong itu, kartu identitas pelajar. Zhang Danyu melotot padanya. Kau menyelinap ke rumahku pada pukul 6 pagi. Seluruh tubuhku sakit dan kepalaku pusing sekali. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya kau lakukan? Siapa yang tahu apakah kau mahasiswa universitas normal atau bukan? Aku tidak membawanya. Siapa yang akan membawa itu tanpa alasan? Li Yao tergagap, lagi pula, aku tidak licik. Aku menendang pintu hingga terbuka dengan tergesa-gesa dan melihatmu hampir tertimpa rak buku. Aku menyelamatkanmu, saudara Niu. Hentikan omong kosongmu. Siapa, saudara-mu? Zhang Danyu menatap rak buku yang jatuh berantakan ke lantai. Dia benar-benar tidak percaya. Bukankah kamu yang menjatuhkannya tadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tahu bahwa rak buku itu akan jatuh menimpaku bahkan sebelum kamu masuk ke pintu? Tidak apa-apa meskipun kamu tidak punya kartu pelajar. Berikan aku nomor konselormu atau salah satu gurumu. Aku akan menelepon dan mengonfirmasi. Dengan baik, Li Yao tidak menyangka Zhang Danyu akan begitu tajam setelah disengat rasa sakit di pantatnya. Ini terlalu pagi. Ini baru pukul 5 pagi. Semua orang sudah tidur. Kau juga tahu ini terlalu dini. Kau masuk dan menendangku ke sudut. Zhang Danyu melambaikan tinjunya ke arah Li Yao. Dari kelihatannya, jika pahanya tidak setebal lengan Li Yao, dia pasti sudah lama bergegas untuk menghajarnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak menelepon instruktur dan guru, tetapi tidak apa-apa jika kamu menelepon sesama siswa, kan? Kamu dapat menggunakan obrolan video dan meminta mereka untuk pergi ke jendela untuk mengambil gambar pemandangan kampus universitas normal. Atau kamu dapat meminta mereka untuk mengirimkan koordinat universitas normal. Ini seharusnya tidak sulit, kan? Sangat sulit. Keringat dingin membasahi wajah dan punggung Li Yao. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Baiklah, Saudara Niu, tidak, Guru Niu, kami adalah kelas yang lulus. Semua siswa telah pergi untuk magang. Tidak ada satupun dari mereka yang masih sekolah. Kamu ada di kelas kelulusan, tetapi teman-teman sekelasmu tidak di sekolah. Adik perempuanmu, si kelinci kecil di Lautan Bintang, tidak ada di kelas kelulusan, kan? Zhang Danyu berkata, Anda dapat meneleponnya dan meminta dia untuk mengonfirmasi identitas Anda. Tentu saja, akan lebih meyakinkan jika Anda dapat mengambil beberapa foto asrama puter. Li Yao dikalahkan dan menyerah. Baiklah, Guru Niu, pada titik ini, saya hanya bisa mengatakan kebenaran. Namun, sebelum saya membuka hati dan berbicara terus terang, percayalah bahwa saya benar-benar tidak memiliki niat jahat. Selain itu, saya benar-benar penggemar setia Anda. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan ini. Li Yao menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Aku bukan dari universitas biasa. Aku dari universitas teknik. Tapi namaku memang Li Yao. Itu bukan kebohongan. Kau bisa membuktikannya sesuka hatimu. Dari Institut Sains dan Teknologi. Zhang Danyu mengerutkan kening. Memangnya kenapa kalau kamu politeknik? Kenapa kamu berpura-pura jadi guru? Tunggu, karena kamu bukan dari universitas biasa, lalu bagaimana dengan kelinci kecil di Lautan Bintang dan asosiasi fiksi ilmiah? Itu benar. Li Yao menatap Zhang Danyu dengan tulus. Ia menyatukan kedua tangannya dan meminta maaf. Tidak ada kelinci di Lautan Bintang atau asosiasi fiksi ilmiah. Gadis itu hanya penyamaran. Udara membeku sesaat. Suasananya menjadi halus. Setiap kata yang diucapkan Li Yao bagaikan arus listrik kuat yang mengalir di antara otot dan saraf wajah Zhang Danyu. Ekspresi penulis awalnya berubah marah.
Itu adalah reaksi naluriah karena tertipu. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka seolah-olah itu adalah refleks yang sudah terkondisikan, seolah-olah dia akan menyemburkan uap. Kemudian, kemarahannya yang meluap berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Ia merasa sangat dirugikan hingga hampir menangis. Namun pada akhirnya, saat dia menyelesaikan semuanya, dia menemukan kebenaran yang bahkan lebih mengerikan, yang membuatnya menggigil tak terkendali. Kamu orang mesum. Zhang Danyu mundur beberapa langkah. Pertama, kamu berpura-pura menjadi wanita untuk mengobrol denganku. Kemudian, kamu mengajakku keluar dengan dalih asosiasi fiksi ilmiah untuk membuatku mabuk. Di tengah malam, kamu bahkan mengintipku selama 4 hingga 5 jam. 4 hingga 5 jam. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak, itu karena kamu sudah melakukan sesuatu. Cepat beritahu aku, apa yang kamu lakukan saat aku mabuk. Aku tidak melakukan apapun. Liao melangkah maju 2 langkah, mencoba menjelaskan, biar aku jelaskan. Jangan mendekat, aku akan berteriak minta tolong. Zhang Danyu sangat takut hingga suaranya menjadi serak. Dia tidak tahu apakah dia harus menutupi dada atau pantatnya, sudah subuh. Tetangga sebelah pasti sudah bekerja. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Aku bilang padamu, pergilah dari sini. Kalau tidak, aku akan benar-benar memanggil polisi. 3 akan memanggil polisi. Tidak. Master Niu, jangan gelisah. Tolong jangan gelisah. Aku pergi. Liao melirik pintu yang masih terbuka. Kepalanya juga pusing. Tak berdaya, dia hanya bisa mundur 2 langkah dan menghibur penulisnya. Baiklah, aku akan pergi sekarang, tetapi bisakah kau menunjukkan garis besarnya sebelum aku pergi? Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Aku hanya ingin tahu kebenaran tentang rencana burung nasar dan rahasia di balik bumi. Sungguh, aku penggemar setia. Bukankah kau mengatakan bahwa kiamat akan segera tiba? Aku mungkin tidak dapat mengisi kedua lubang itu dengan mudah. Aku benar-benar tidak dapat mati dengan tenang jika aku tidak menemukan 2 hal itu. Sungguh, biarkan aku melihatnya. Hati-hati, Zhang Dapao meraba-raba di antara buku-buku dan menemukan pisau lipat, yang memberinya keberanian besar. Dia melambaikan pisau lipat dan berteriak, keluar, sekarang. Biarkan aku melihatnya, sekali lihat, aku akan langsung tersesat. Liao merasa malu sekaligus menyesal. Tolong, atau kau bisa memberitahuku kebenaran tentang rencana burung nasar dan misteri bumi. Katakan saja padaku. Tidak, aku tidak tahu. Siapa sih yang tahu rahasia Vulture Plan dan bumi? Zhang Danyu sangat marah. Dia berkata dengan nada jahat, aku tidak punya rencana. Aku tidak punya rahasia apapun. Aku bahkan belum sampai ke bagian itu. Siapa yang tahu rahasia terkutuk dari rencana terkutuk itu? Apa? Hati Liao menjadi dingin. Dia tergagap, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki garis besar kemarin? Omong kosong, itu bohong. Bukankah itu menunjukkan bahwa aku berpandangan jauh ke depan dan percaya diri? Zhang Danyu meludah, ini bukan seperti aku sedang menulis novel terkenal di dunia. Kerangka seperti apa yang aku perlukan untuk novel web? Aku hanya punya satu teknik menulis rahasia. Aku tidak peduli dengan kerangka, gaya penulisan, atau ideologi inti. Persetan denganmu. Lakukan saja saat aku mengetik di papan ketik. Lakukan dimanapun aku berada. Kenapa kamu masih mengumpat? Li Yao tercengang. Kemarin kamu tidak seperti ini. Kemarin kamu sangat elegan. Kemarin kamu masih mahasiswa, rambut panjangmu berkibar-kibar, dan rokmu berkibar-kibar. Zhang Danyu berkata dengan kejam, keluar sekarang, dasar orang mesum. Tidak, aku tidak mengerti. Kamu menyebutkan, Vulture Plan, dan, Mystery of Earth, sebelumnya. Liao buru-buru bertanya, jika kamu tidak punya kerangka dan tidak tahu apa itu rencana bangkai, bagaimana kamu menulisnya? Ini adalah, tombol. Tahukah kamu apa itu, tombol? Ini adalah rahasia kecil yang kuceritakan kepadamu setiap hari agar kamu dapat membacanya besok. Zhang Danyu menjadi marah karena malu dan mengatakan yang sebenarnya, awalnya saya berencana untuk menulis 30-50 juta kata asalkan hasil buku ini bagus. Saya akan menulis sebanyak mungkin kata. Jika saya tidak menggali beberapa lubang di awal, jika saya tidak menyembunyikan beberapa tombol, bagaimana saya bisa menarik pembaca untuk mengikuti saya? Bagaimanapun, masih ada cukup waktu. Saya akan menulis sambil memikirkan cara membuat rencana burung nasar. Liao sama sekali tidak menyangka akan ada tipuan seperti itu. Bagaimana kalau pada akhirnya kamu tidak menemukan jawabannya? Itu adalah jebakan paling penting di seluruh buku. Jika aku tidak dapat menemukan jawabannya, aku mungkin akan menjadi Kasim atau orang cacat. Zhang Danyu menjawab dengan percaya diri, apa hebatnya menulis novel web. Liao benar-benar frustrasi. Ia merasa kepalanya berdengung. Seteguk darah manis tersangkut di dadanya. Ia ingin meludahkannya ke wajah penulis itu. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Liao sangat marah dan patah hati. Tuan Yu, saya pikir Anda adalah seorang penulis yang sangat ambisius dan berintegritas. Bagaimana Anda bisa menipu perasaan pembaca? Dan kau berbohong padaku tentang perasaanku. Singkatnya, tidak ada garis besar, tidak ada rahasia. Kau mengerti. Kalau kau mengerti, maka pergilah. Zhang Danyu mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelepon. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menelepon polisi? Tidak, Master Niu. Aku sudah memikirkannya. Ini jelas tidak sesederhana yang kau katakan. Mungkin kau bahkan tidak menyadari apa isi novel, 40.000 tahun para penggarap. Rencana burung nasar, jelas memiliki kebenaran. Mungkin, kau memang berpandangan jauh ke depan dan percaya diri. Tapi kau belum mengetahuinya. Kau butuh seseorang untuk mengingatkanmu.
Liao begitu cemas hingga ia memutuskan untuk mengambil risiko. Sejujurnya, Master Niu, saya baru-baru ini terinspirasi oleh novel Anda. Saya menemukan bahwa saya telah mengalami perubahan luar biasa baik secara fisik maupun psikologis. Saya telah terbangun. Kenapa kamu bangun? Wajah dan suara Zhang Daniu berubah. Saya tidak tertarik dengan perubahan fisiologis dan psikologismu. Keluar. Tidak, aku sudah benar-benar terbangun. Liao menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya menemukan bahwa saya adalah manusia super. Bab 3190, Transmigrasi. Udara membeku lagi. Ruangan itu dipenuhi suasana canggung dan aneh. Tatapan Zhang Daniu seperti sedang melihat pasien sakit jiwa. Pemotong kertas di tangannya terus melambai saat dia perlahan bergerak menuju pintu. Benar, kamu telah menulis begitu banyak plot yang aneh dan tidak masuk akal dalam novel-novelmu. Kupikir pikiranmu seharusnya sangat terbuka. Mengapa kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada beberapa bug dalam kehidupan nyatamu? Liao mengepalkan tangannya begitu erat hingga air matanya hampir jatuh. Beri aku waktu 1 menit. Hanya 1 menit. Aku bisa membuktikannya. Melihat tinju Liao yang retak, Zhang Daniu tidak berani bergerak. Dia bertanya dengan hati-hati, bagaimana kamu akan membuktikannya? Coba gosok bola api dengan kekuatan supermu. Terlalu sulit untuk membuat bola api. Aku belum membangunkannya. Liao melihat sekeliling dan mengambil ensiklopedia bersampul tebal yang baru saja dibuka dan mengeluarkan aroma tinta. Kekuatanku saat ini telah melampaui batas tubuh manusia. Sehari sebelum kemarin, di asrama, aku dengan paksa merobek barbel yang dibungkus karet logam. Meskipun kamu tidak memiliki barbel di sini, ensiklopedia setebal 1000 halaman ini terbuat dari bahan yang sangat padat. Ketebalannya seperti setengah telapak tangan. Jika aku dapat merobeknya dengan paksa dari tengah, aku akan dapat merobeknya menjadi 2 bagian. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak berbohong, kan? Zhang Daniu mengedipkan matanya dan menatap ensiklopedia itu untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan ragu-ragu, maksudmu merobeknya ke arah tulang belakang alih-alih merobeknya menjadi 2 bagian di sepanjang tulang belakang. Tentu saja, Liao memegang ensiklopedia itu di telapak tangannya. Jari-jarinya seperti 10 sumpit besi yang menyala yang hampir tertanam di kamus. Jika tidak ada pertanyaan, bolehkah saya mulai? Kamu boleh mulai. Zhang Daniu tidak punya pilihan selain setuju. Namun, matanya tidak tertuju pada Liao, tetapi pada pintu dan jendela. Ahahaha. Pembaruan oleh. Liao berteriak 4 kali berturut-turut. Ia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga jari-jarinya memutih. Otot-otot di sekujur tubuhnya menggelembung, dan kekuatan ledakan itu hampir merobek kausnya. Ia baru mati 10 detik kemudian. Dia menatap Zhang Daniu. Zhang Daniu menatapnya. Mereka berdua melihat ensiklopedia di tangannya, ensiklopedia itu masih utuh. Bahkan sampul bukunya pun masih utuh. Saya bisa menjelaskannya kepadamu. Liao berkata dengan agak malu, kekuatan superku baru saja bangkit dan masih dalam tahap yang sangat tidak stabil. Aku perlu memenuhi 2 syarat untuk memaksimalkan potensiku. Yang pertama adalah makanan berkalori tinggi yang cukup. Saat ini, nafsu makanku sebanding dengan seluruh tim basket. Jika aku tidak makan cukup, aku tidak akan bisa mengerahkan kekuatanku. Yang kedua adalah membaca novelmu. Sungguh, konyol untuk mengatakannya dengan lantang. Setiap kali aku membaca novelmu, aku akan merasakan pembuluh darahku melebar dan darahku mendidih. Dorongan yang tidak dapat dijelaskan akan melonjak dan melonjak di tubuhku. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkan dorongan ini. Singkatnya, saat aku membaca, aku tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan. Jangan meragukanku. Jangan memandangku seperti aku pasien sakit jiwa atau maniak. Aku mengatakan kebenaran. Aku masih punya bukti. 7 hari yang lalu, aku hanyalah seorang mahasiswa biasa dengan tubuh yang kurus dan lemah. Namun sekarang, hanya dalam waktu seminggu, hanya karena aku membaca novelmu, otot-ototku terus membesar, dan tulang-tulangku juga membesar cukup banyak. Seluruh tubuhku telah mengalami transformasi total. Aku telah mengalami transformasi yang mengguncang surga dan bumi. Aku telah berubah menjadi pria yang kekar dan kuat. Lihatlah jika kau tidak percaya padaku. Ototku kuat, kulitku berwarna perunggu, dan tubuhku sehalus macan tutul. Lihat, Master Niu. Petik 2, petik 2. Menghadapi Liao yang berpose cantik, Zhang Daniu menarik napas dalam-dalam dan berteriak, tolong. Tolong, tolong. Jangan berteriak. Liao tiba-tiba panik. Ia bahkan lebih tertekan saat berpikir, mengapa kau tidak percaya padaku? Ia menerjang maju, ingin menutup mulut Zhang Daniu, tetapi penulis itu tiba-tiba menunduk melewatinya dan terhuyung-huyung ke pintu. Liao merasa cemas sekaligus takut. Ia meninju dinding dengan keras. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bang, huala, pukulannya sekeras guntur. Tinjunya telah membuat lubang di dinding. Dengan baik, menatap tinjunya sendiri, Liao tidak merasakan sakit sama sekali. Apa? Zhang Daniu berbalik dan menatap lubang di dinding dengan tidak percaya. Meskipun Liao tidak menghancurkan dinding penahan beban melainkan dinding pemisah di dalam ruangan, kekuatan pukulannya cukup untuk mengejutkan semua orang untuk waktu yang lama. Zhang Daniu menelan ludah. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bergerak mendekat, selangkah demi selangkah. Dia melihat tinju Liao dan kemudian ke lubang di dinding. Dia bergumam, kualitas bangunan itu menjadi masalah saat ini. Apakah dia meninju dinding begitu saja? Seperti yang saya katakan, ini adalah kekuatan aneh yang baru saja saya bangkitkan setelah membaca novel Anda selama seminggu terakhir. Liao berkata tanpa daya, jika kau masih tidak ingin mempercayainya, kau dapat memeriksa laptopmu sendiri dan melihat berapa banyak kata yang kau tulis tadi malam.
Menurutmu, berapa banyak kata yang dapat ditulis seorang penulis dalam semalam dalam keadaan normal? 10.000, 20.000, 30.000 paling banyak. Tapi bagaimana denganmu? Zhang Danyu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia berlari mencari komputernya sendiri dan melihat paragraf terakhir untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghitung jumlah kata yang baru saja dia masukkan tadi malam. Setelah itu, dia mengeluarkan gumaman yang tidak dapat dipahami dari kedalaman tenggorokannya. Dia duduk di tumpukan buku dan memegang komputer dengan linglung. Kau juga menyadari ada yang salah, bukan? Mungkin kau pernah menulis sesuatu di masa lalu, tapi itu tidak mungkin gila seperti menulis 30 hingga 50 ribu kata dalam semalam, bukan? Liao berkata dengan sangat tulus, kamu tahu betul bahwa kamu benar-benar mabuk tadi malam. Kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Kamu hanya muntah 3 kali dalam perjalanan pulang. Bagaimana kamu bisa sadar kembali hanya dalam 1 atau 2 jam dan menulis begitu banyak bab baru? Bahkan jika itu hanya catatan harian, itu adalah catatan harian dengan peraturan dan logika. Apakah mungkin bagi seseorang yang hampir mabuk? Melihat jari-jarinya yang merah dan bengkak, Zhang Danyu menyipitkan matanya dan mengingat semua yang terjadi tadi malam. Semenit kemudian, dia menyerah dan menggelengkan kepalanya keras-keras, mendesah bingung. Jika kamu ngotot bahwa ini adalah metode menulismu yang unik dan kamu hanya bisa memikirkannya dalam mimpimu, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Liao berkata, kalau tidak bisakah kita tenang dan berbicara secara rasional? Baiklah, sambil memegang komputer, Zhang Danyu menatap lubang yang dibuat Liao dan berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, kecuali bahwa aku menulis novel sialan. Sulit bagi saya untuk menjelaskan semuanya. Kebenaran masih tersembunyi dalam kabut. Oleh karena itu, sebaiknya kami memberitahu Anda apa yang kami ketahui dan apa yang kami ketahui. Mungkin kami dapat menyatukan keseluruhan cerita, atau setidaknya selangkah lebih dekat ke jawabannya. Liao tidak menunggu penolakan Zhang Danyu dan menceritakan semuanya padanya. Ia mulai dari mimpi aneh yang selama ini menghantuinya, seekor T-Rex yang diolesi lipstik. Ia bercerita tentang kecelakaan Festival Anime Internasional Heavenly Horse Lake dan kecelakaan yang menimpa kreator dunia fantasi terkenal itu. Kemudian, ia menontonnya atas rekomendasi teman-teman sekelasnya. Mimpi aneh itu menjadi semakin nyata, dan tubuhnya mengalami berbagai mutasi. Kemudian, ada penembakan di T3, Apocalyptic Organization, insiden tadi malam, serangkaian jawaban dan spekulasi di situs Webki dan Dream Traveler, serta berita terbaru tentang gempa bumi dahsyat di Samudra Pasifik Barat. Liao baru saja mengetahui bahwa kelas 9,2 skala Richter sudah menjadi bencana alam yang mengerikan. Itu adalah gempa bumi terkuat kedua yang pernah tercatat oleh umat manusia. Jika epicentrum gempa bumi dekat dengan daratan, sangat mungkin untuk menghancurkan seluruh kota. Jika gempa bumi tersebut hanya merupakan tanda akan terjadinya gempa bumi yang lebih besar, maka tidak dapat dipastikan kerusakan mengerikan apa yang akan dialami wilayah Pasifik Barat saat gempa bumi yang sesungguhnya terjadi. Zhang Danyu tampak mendengarkan dengan saksama. Ia menelusuri halaman web yang dibuka Liao dan jawaban dari Dream Traveler, satu persatu. Butuh waktu setengah jam sebelum ia memahami semuanya. Kemudian, ia menyilangkan tangan dan merenung selama 5 menit sebelum bertanya, lalu, apa kesimpulanmu? Saya tidak punya kesimpulan, tetapi saya punya tebakan. Perasaan yang sangat gila dan tidak masuk akal. Selama beberapa hari terakhir, perasaan itu terus menghantui pikiran saya, tetapi saya tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Baru setelah saya membaca jawaban, Dream Traveler, dan pencerahan tadi, saya memahami petunjuk yang paling penting. Liao menatap Zhang Danyu dan berkata, satu kata demi satu kata, saya merasa bahwa saya adalah Liao, bukan hanya Liao bumi ini, tetapi juga Liao sang penggarap yang Anda tulis. Saya bertransmigrasi ke bumi dari alam semesta yang megah dan misterius dari 40.000 tahun penggarap. Zhang Danyu, Liao, Zhang Danyu, Guru Niu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika Anda memiliki pendapat atau saran tentang teori saya, sampaikan saja kepada saya. Ide-ide saya masih belum matang, dan sangat membutuhkan pencerahan dari Anda. Saya tidak berani memberi petunjuk, tapi kalau Anda benar-benar menginginkannya, maka saya akan melakukannya. Zhang Danyu merenung cukup lama dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, murid Liao, baguslah kalau imajinasimu melimpah dan kamu suka membaca. Ya, bagus. Kalau kamu tidak punya kegiatan, kamu bisa membaca novel untuk hiburan. Sama sekali tidak masalah. Namun, meskipun kita membaca, kita harus sadar dalam hati bahwa semua novel itu palsu dan bahwa pengarangnya mengarang cerita. Aku mengarang cerita untuk menghidupi keluargaku, dan kamu membaca novel untuk bersenang-senang. Bukankah itu hebat? Haha, aku sudah selesai tertawa. Kita masih harus belajar keras. Kita masih harus bekerja keras ketika kita perlu bekerja keras. Sungguh, meskipun ada Yan Ruyu dan House of Gold di dalam buku ini bukanlah buku yang lain. Kau mengerti maksudku, kan? Singkatnya, dapat dilihat dari fakta bahwa kamu dapat melatih tubuhmu agar berotot sehingga kamu adalah seorang pemuda yang sangat bertekad dan memiliki pengendalian diri. Selama kamu dapat menarik diri dari dunia fantasi dan memfokuskan tekad dan pengendalian diri pada studi dan pekerjaanmu, aku percaya bahwa kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Singkatnya, itu bohong. Aku mengarangnya untuk mencari nafkah, dan hal-hal seperti itu bahkan lebih tidak masuk akal. Kamu tidak mungkin bertransmigrasi dari, apakah kamu mengerti?
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.